Master Pedang Part 18. Novel kultivasi suara serak dilanjut. Bagian jalan pegunungan ini sunyi, dan hanya Yang Lin Bo yang tersisa. Ia mendaki selangkah demi selangkah, dan akhirnya mencapai titik tertinggi. Pemandangan yang telah ia bayangkan berkali-kali akhirnya muncul di depannya. Ia melihat banyak patung Buddha, dan patung-patung Buddha itu dipahat dengan penuh belas kasih. Ada bodhisattva dengan belas kasih, memegang rakyat jelata di tangan mereka. Ada Buddha dengan senyuman, menyelamatkan dan mendidik. Ada juga Buddha tertinggi, duduk di panggung teratai, dengan penampilan yang hikmat. Tetapi Yang Lin Bo acuh tak acuh. Jika ia tidak mengalami tahun-tahun ini, Buddha ini mungkin juga penuh kasih sayang di matanya. Tetapi justru dengan belas kasih yang mereka sebut itulah mereka mendefinisikan ibunya sebagai iblis, mendorong ayahnya ke dalam dingin yang menusuk, dan menjadikannya pion dalam rencana besar mereka. Hidup atau mati semuanya ada di pikiran orang lain. Tetapi, ia tidak mau. Jadi, pada saat ini, di bawah belas kasih ini, Yang Lin Bo melihat paranoia, sifat iblis, intoleransi, dan kematian. Tetapi Yang Lin Bo tidak mau menerima semua ini. Jadi, dia membunuh mereka. Buddha mungkin penyayang, tetapi kamu bukan Buddha. Yang Lin Bo berhenti sejenak dan berkata dengan ringan. Buddha pernah berkata bahwa kesalahannya bukan pada Buddha, tetapi pada hati orang-orang. Yang Lin Bo secara alami setuju dengan ini. Orang-orang ini hanyalah kultivator. Bahkan jika mereka berbicara tentang Buddha, mereka masih manusia di dalam hati mereka. Selain itu, mereka adalah algojo yang mengangkat pisau jagal kepadanya. Dengan pikiran, dia mengumpulkan kekuatan di telapak tangannya, guntur menghilang, dan kemudian meninju keluar. Duar, satu demi satu patung Buddha runtuh dan jatuh dari tebing setinggi ribuan kaki. Di atas kehampaan, sekte Buddha berada. Pada saat ini, kemarahan muncul di wajah orang-orang ini. Di mata mereka, tindakan Yang Lin Bo saat ini sama saja dengan penistaan. Kamu pencuri, kamu telah mengganggu Dharma Buddha seperti ini, kamu pantas mati. Dia benar-benar pantas mati, dia tidak menghormati Buddha di dalam hatinya, kita hanya bisa menyelamatkannya. Tidak, iblis jahat semacam ini, Buddha tidak akan menyelamatkannya, dia harus dibunuh. Suara-suara datang dari beberapa orang. Di balik tatapan mata yang ramah, ada niat membunuh yang mengerikan. Namun, Yang Lin Bo tidak merasakan semua ini, dan dia tidak akan peduli. Baik itu kuil Longchan kuno sebelumnya atau pembunuhan di kota Changlan, Yang Lin Bo tidak memiliki perasaan yang baik terhadap sekte Dao dan sekte Buddha. Dalam analisis terakhir, beberapa orang menjunjung tinggi keadilan agung dan saleh. Beberapa orang bernyanyi tentang belas kasih, dan hanya memikirkan diri mereka sendiri. Mereka hanyalah kultivator, dan mereka tidak dapat membawa Tao atau menggantikan Buddha. Tentu saja, tidak semuanya. Su Wangyue sangat baik. Setidaknya, pedangnya tidak menoleransi kejahatan. Selangkah demi selangkah, Yang Lin Bo terus bergerak maju. Dan jalan pegunungan ini akhirnya berakhir. Ketika dia mendongak, dia melihat Bodhi Wanlai. Dikabarkan bahwa ini didirikan oleh pendiri kuil Wuwang ribuan tahun yang lalu. Selama ribuan tahun, pohon Bodhi ini juga dipenuhi dengan benih Bodhi, dan setiap benih Bodhi bersinar di bawah pengaruh sajak Buddha, seolah-olah diwarnai dengan sifat Buddha. Yang Lin Bo berhenti dan berdiri untuk menonton. Pikirannya menjadi tenang dalam sekejap. Semua makhluk hidup memiliki semua jenis fenomena, dan semua suara adalah suara Buddha. Yang Lin Bo berbisik pada dirinya sendiri. Bodhi Wanlai ini sangat ajaib, dan itu membuatnya merasa rileks dan bahagia dalam sekejap. Selama kurun waktu ini, ia telah mengalami terlalu banyak hal, dan membunuh adalah tema utamanya. Namun, ia tidak punya pilihan. Sejak ia mulai berlatih, ia telah berjuang di bawah takdir yang ditetapkan oleh orang lain. Ia tidak ingin menerima takdir ini, jadi ia hanya bisa membunuh jalan keluar dari jurang keputusasaan. Dapat dikatakan bahwa ia telah sangat tertekan dalam beberapa bulan terakhir. Terutama hari ini, ketika ia melangkah ke kuil Wuwang, ia bahkan lebih bertekad untuk tidak kembali, dan hatinya sudah berlumuran darah. Ia telah menantikan hari ini terlalu lama, dan ia lebih baik mati daripada mengambil langkah mundur. Namun, dia tidak menyangka bahwa sekarang setelah dia datang ke kuil Wuwang, hatinya akan merasa tenang. Amitabha, Yang Lin Bo, kamu telah melakukan kejahatan keji dengan membunuh, dan sekarang kamu dapat melihat Buddhaku.
Tidak ada buah yang baik di bawah pohon Bodhi, hanya dosa berdarah. Kamu masih tidak ingin kembali. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul di depannya. Yang Linbo tersadar dari ketenangan pikirannya dan melihat ke depan. Itu adalah putra Buddha Wuwang. Pada saat ini, putra Buddha Wuwang muncul di depannya, yang mengejutkan Yang Linbo. Bagaimanapun, dia telah melakukan sesuatu yang sangat berkhianat di kota Changlan. Tentu saja, untuk sekte Buddha. Oleh karena itu, sangat tidak terduga bahwa dia bisa muncul di sini, yang membuat Long Fei merasa sedikit tidak percaya. Di balik ini semua makhluk hidup, penganut Daxia, dan orang-orang yang tidak bersalah. Apakah kamu ingin melanjutkan? Penganut Buddha Wuwang menyatukan kedua tangannya dan melanjutkan. Namun, mata Yang Linbo sedikit terdiam. Dia bisa mendengar makna tersembunyi dari kata-kata penganut Buddha Wuwang. Dia tidak memperingatkan, tetapi mengingatkan. Mengikuti arahannya, Yang Linbo melihat ke depan. Mereka adalah sekelompok orang yang merangkak di tanah, tetapi mata mereka penuh dengan kebencian. Mata mereka seperti pisau, dan masing-masing dari mereka tampaknya ingin mencungkil tulang dan dagingnya. Terlebih lagi, ada penyesalan yang mendalam di mata mereka, seolah-olah dia seharusnya tidak muncul di sini hidup-hidup. Pandangan ini membuat mata Yang Linbo menjadi gelap. Aku tidak berpikir untuk menjadi musuh mereka, aku juga tidak berpikir untuk membunuh siapapun. Aku hanya ingin melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Merekalah yang menghalangi jalanku, Yang Linbo berkata dengan suara yang dalam. Pandangan ini membuat hatinya dingin. Hati manusia seperti jurang, dan pandangan itu seolah menatapnya dari jurang, seolah-olah menyeretnya ke dalam dan tidak pernah pulih. Tetapi mereka tidak bersalah, kata Wuwang Buddhis. Dia muncul di sini saat ini, bukan untuk menghentikan mereka. Tetapi karena dia tidak ingin Yang Linbo membunuh orang. Lalu haruskah aku mati? Yang Linbo tiba-tiba bertanya balik. Lihat, apa yang ada di mata mereka. Yang Linbo tersenyum pahit, dan ada ketidakpedulian dalam senyumnya. Itu kebencian dan niat membunuh. Kamu mengatakan mereka tidak bersalah, jadi mengapa kamu menunjukkan permusuhan seperti itu kepadaku? Yang Linbo berkata dengan ringan. Dia tidak marah tetapi tertawa. Dia tidak lagi marah, dan dia tenang. Dia bisa menerima semua sikap, dan dia juga bisa menggunakan pedang untuk mengekspresikan sikapnya sendiri. Karena selembar kertas, aku menjadi iblis tanpa hati nurani. Karena penilaian mereka, aku menjadi penjahat yang pantas mati. Karena mereka berdiri di gedung tinggi, mereka pasti merendahkanku menjadi debu. Karena mereka ingin hidup, mereka ingin aku mati. Tapi kenapa? Katakan padaku, kenapa? Yang Linbo bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Dulu, dia tidak mau dan enggan. Dia hanya membunuh orang secara diam-diam, tetapi tidak pernah mengeluarkan suaranya sendiri. Tetapi saat ini, dia tidak ingin diam. Kekosongan itu sunyi, dan para penganut Buddha Wuwang tetap diam. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Yang Linbo. Tetapi di belakangnya, sosok-sosok yang padat itu acuh tak acuh dan tidak tergerak. Dan di atas kehampaan, mereka yang menginginkan Yang Linbo mati juga terdiam, karena di mata mereka, ini adalah hal yang biasa. Hanya mereka yang peduli dengan Yang Linbo yang memiliki cahaya dingin di mata mereka saat ini. Ya, mengapa? Mata Yang Linbo bahkan lebih merah. Dia tidak jauh dari Yang Linbo, dan dia bahkan dapat dengan jelas mendengar keengganan dan depresi di hati Yang Linbo saat ini. Dan di kuil Wuwang, di sebuah pagoda, sosok compang camping, diterangi oleh cahaya Buddha yang tak terhitung jumlahnya, yang telah pingsan, tiba-tiba membuka matanya. Liner, matanya dipenuhi kesedihan, tetapi kemudian berubah menjadi merah dan penuh dengan niat membunuh. Dalam kehampaan yang tidak diketahui siapapun, seorang pria parubaya juga terdiam. Maaf, saya tidak layak menjadi seorang ayah. Anda datang ke sini dengan gegabah hari ini. Saya akan mengurus semuanya. Ini Yang Longtu. Di depan kuil Wuwang, setelah suara Yang Linbo jatuh, suasana menjadi sunyi. Yang Linbo menatap Buddha Wuwang, dan melihat bahwa dia terdiam, dia juga tersenyum tipis. Dia memiliki keyakinannya sendiri di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia tidak mengakui kepolosan yang dikatakan Buddha Wuwang. Jika ibuku berbahaya bagi dunia dan menganiaya makhluk hidup, Anda mengatakan dia adalah iblis, dan saya tidak akan mengeluh jika saya mati di sini hari ini.
Tetapi dia tidak melakukannya. Jika saya, Yang Linbo, mengabaikan yang benar dan yang salah dan memiliki sifat haus darah, saya akan ditindas oleh sekte Buddha Anda hari ini, dan tulang-tulang saya akan dihancurkan menjadi abu, dan saya akan mati untuk apa yang pantas saya dapatkan. Tetapi saya tidak melakukannya. Benar ya benar, salah ya salah. Kalau aku salah, aku pantas dihukum. Tapi aku, Yang Linbo, aku tidak salah. Pada saat ini, Yang Linbo tiba-tiba menjadi tegas. Tidak perlu berkata lebih banyak. Bahkan jika Buddha Wuwang benar, orang-orang di depannya ini hanyalah orang biasa, penganut agama Buddha, warga kota Senwu, dan orang-orang Daxia. Tetapi pada saat ini, sikap dan mata mereka memberitahu Yang Linbo bahwa mereka adalah musuh. Setelah waktu yang lama, Buddha Wuwang menghela nafas. Aku tahu aku tidak bisa menghentikanmu. Bisakah kamu memberi mereka jalan keluar? Buddha Wuwang menghela nafas. Bahkan ada sedikit ketidakberdayaan dalam suaranya. Yang Linbo mengangguk sedikit dan melangkah mundur. Jalan menuruni gunung ada di sini. Jika mereka ingin pergi, aku tidak akan menghentikan mereka. Yang Linbo berkata, dia bersedia memberi mereka kesempatan. Jejak rasa terima kasih muncul di mata Buddha Wuwang, dan dia berbalik dan berkata, para donatur, turunlah gunung. Dia tahu bahwa Yang Linbo adalah seorang pria dengan keyakinannya sendiri. Dia tegas dalam membunuh, tetapi tidak membunuh. Dan satu-satunya kesempatan di depannya adalah bertahan hidup dengan turun gunung. Buddha, apakah kamu salah? Mengapa kita harus pergi? Kita masih harus menunggu Tuan Xia melenyapkan iblis itu. Itu benar, putra penyihir ini telah melakukan begitu banyak pembunuhan. Bagaimana kita bisa yakin jika dia tidak mati? Bagaimana kita bisa mempercayai kata-kata iblis? Mereka mengatakan akan membiarkan kita pergi, tetapi mungkin kita akan mati begitu kita sampai di sana. Tetapi pada saat suara Buddha Wuwang jatuh, sebuah suara tiba-tiba pecah di antara kerumunan. Ada suara tegas dalam suara itu. Setiap kata jahat dan membunuh. Yang Linbo mensibir, beberapa orang tidak pantas untuk disimpati. Kamu, hei, apakah kamu tidak takut mati? Buddha Wuwang memaksa dirinya untuk menahan amarahnya. Dia akhirnya memenangkan kesempatan bagi orang-orang ini untuk bertahan hidup, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka akan begitu keras kepala. Buddha, bukankah Anda di sini? Ini adalah tempat penting bagi agama Buddha. Tuan Xia masih di dalam, dan guru kekaisaran Xia Agung masih di dalam. Tidak peduli seberapa kejamnya penjahat ini, dia masih berani menjadi liar di sini. Seseorang berkata, meskipun mereka telah melihat pembunuhan Yang Linbo di jalan gunung sebelumnya, mereka masih percaya pada Xia Agung. Lagi pula, kita ada begitu banyak. Apakah dia berani membunuh kita? Orang lain berkata, tidak percaya bahwa Yang Linbo berani membunuh. Tetapi ketika Wuwang mendengar ini, dia tidak bisa lagi menahan amarahnya di dalam hatinya. Tidak berani. Bukankah Yang Linbo telah membunuh cukup banyak orang di kota Naga Changlan? Sama sekali tidak. Dia berani menyimpulkan bahwa jika orang-orang ini tidak pergi, kuil Wuwang akan menjadi sungai darah hari ini, seperti kota Naga Changlan hari itu, mengulangi kesalahan yang sama. Begitu dia memikirkan hal ini, dia langsung berkata, aku tidak bisa menghentikannya, dan Daxia juga tidak bisa menghentikannya. Bahkan kamu, hanya diperalat oleh Daxia. Daxia ingin memaksa Yang Linbo membunuh orang. Semakin banyak Yang Linbo membunuh, semakin mereka secara alami akan mengatakan bahwa Yang Linbo adalah iblis. Dia tidak punya keraguan. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, orang-orang ini tidak akan pernah pergi. Namun dia salah. Beberapa orang hanya ingin mempercayai kebenaran yang mereka lihat. Benar saja, saat suaranya jatuh, seorang biksu lain jatuh dari langit. Amitabha, Ji Wuwang, kamu sangat mengecewakanku. Sebagai anak Buddha dari kuil Wuwangku, kamu berkolusi dengan iblis jahat. Jika kamu tidak mengatakan bahwa kamu akan berkonsentrasi pada reformasi, aku tidak akan membiarkanmu tinggal di kuil Wuwang, apalagi mengirimmu untuk berjaga di sini. Namun, aku tidak menyangka bahwa kamu akan begitu keras kepala dan bergaul dengan iblis. Seorang biksu setengah baya berteriak dengan marah. Dan Yang Linbo tahu mengapa Wuwang, seorang anak Buddha, muncul di sini. Begitu pula, dia bahkan lebih terkejut bahwa penganut Buddha Wuwang akan mengucapkan kata-kata yang keterlaluan seperti itu. Ini adalah kebenaran,
tetapi sayangnya, Daxia mengatakan dia palsu, jadi dia palsu. Pada saat yang sama, ketika suara biksu itu jatuh, orang-orang di lapangan menjadi lebih marah, menunjuk ke arah penganut Buddha Wuwang dan mengutuk. Begitu, aku bertanya-tanya mengapa dia begitu baik hati membiarkan kita pergi, ternyata dia ingin membantu putra penyihir ini. Untungnya, sang guru muncul, kalau tidak, kita tidak akan tahu bagaimana cara Mahtei. Ya, kita masih memiliki Daxia untuk melindungi kita di sini. Jika kita mengambil langkah itu, tidak akan ada jalan kembali, dan kita tidak akan tahu bagaimana cara Mahtei. Kutu Kupret, aku masih memanggilnya penganut Buddha, sungguh sial. Orang-orang akan mengikuti orang banyak. Jika seseorang memulai sesuatu, orang lain akan mengikutinya. Seolah-olah jika dia tidak mengatakan beberapa patah kata lagi dan menunjukkan sikapnya saat ini, dia tidak dapat mengungkapkan posisinya dengan jelas. Wajah Buddha Wuwang memerah. Dia ingin menjelaskan, tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, dia menelannya kembali. Untuk waktu yang lama, dia terdiam dan berjalan ke Bodhi Wanlai. Setelah duduk bersila selama beberapa tahun, benih Bodhi di pohon Bodhi tampaknya terinspirasi dan bersinar dengan cahaya Buddha kristal. Kemudian, Wuwang merentangkan telapak tangannya, dan benih kristal muncul di telapak tangannya. Yang Linbo melirik ke samping. Biksu di depannya memiliki mata yang dalam. Seluruh kuil Wuwang, dan bahkan umat Buddha di atas kehampaan, semuanya terkejut saat ini. Benih Buddha, tanda tanya, anak ini cukup menarik. Pada saat ini, Pendeta Tao tiba-tiba berbicara. Apa yang terjadi? Yang Linbo bertanya, tetapi Pendeta Tao itu tidak menanggapi. Di sisi lain, sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi di sisi Buddha Wuwang. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa Wanlai Bodhi layu dan Mahtei dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, berubah menjadi cahaya Buddha yang tak berujung, mengalir ke benih Buddha di tangan Buddha Wuwang. Di atas Bodhi, cahaya Buddha bertahan, seolah-olah itu adalah jaminan tertinggi. Secara bertahap, dia berdiri dan berjalan selangkah demi selangkah ke Yang Linbo. Saya diajari oleh Buddha Wanlai dan bermeditasi di bawah pohon ini. Beliau meminta saya untuk memadatkan benih Buddha dan memberikannya kepada Anda. Saya hanya berharap Anda dapat meninggalkan warisan untuk kuil Wuwang. Ucap Buddha Wuwang dengan tulus. Yang Linbo tampak serius dan sedikit terkejut. Di sisi lain, biksu yang datang kemudian sangat marah. Beraninya kau, Ji Wuwang, kau begitu berani sehingga berani menggunakan harta kuil Wuwangku untuk memberikannya kepada roh jahat ini. Kau adalah pendosa di sekte Buddhaku. Saat dia berbicara, orang-orang di belakangnya juga menunjukkan rasa jijik karena heran. Namun, Buddha Wuwang mengabaikannya. Ia tidak lagi memperhatikan pandangan orang-orang ini. Ia telah berusaha, namun, hidup dan Mahtei tidak memiliki pintu, hanya orang-orang yang dapat menyebutnya. Ini adalah pilihan mereka sendiri, jadi mereka harus membayar harga atas pilihan mereka. Sebaliknya, ia lebih peduli pada Yang Linbo. Yang Linbo bersikap acuh tak acuh sekarang, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Kenapa? Tanya Yang Linbo. Buddha Wuwang menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu, tetapi Buddha Wanlai berkata bahwa jika suatu hari aku kecewa dengan kuil Buddha Wuwang, aku akan memberikan benih Buddha kepada orang yang membawa keputusasaan ke kuil Wuwang. Kemudian, memintanya untuk meninggalkan warisan bagi kuil Wuwang. Yang Linbo merenung, mengerutkan kening. Ia skeptis dengan kata-kata Buddha Wuwang. Bisakah keberadaan ribuan tahun yang lalu meramalkan hari ini? Ambillah, benda ini akan berguna untukmu di masa depan. Yang Linbo ingin menolak, tetapi suara Tao itu datang dari benaknya. Yang Linbo ragu sejenak, dan akhirnya mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun, dia tahu bahwa ini adalah kesepakatan. Jika aku orang yang kau bicarakan, aku berjanji padamu. Yang Linbo menjawab. Kemudian dia melihat ke depan kuil Wuwang. Bagaimana keadaannya sekarang? Tanyanya lembut. Dewa tidak akan memelihara rumput tanpa akar, dan Buddha tidak akan menyelamatkan mereka yang ingin Mahtei. Kemahtheihan mereka sudah ditakdirkan. Aku tidak akan mempedulikannya lagi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan terbang ke kehampaan. Dan arahnya tepat di mana Luo Yitian berada. Buddha Wuwang pergi dengan sangat tegas. Dia juga kecewa. Beberapa orang memang pantas Mahtei, itu karena ketidaktahuan mereka. Dia telah menceritakan pikiran dan rencana Daxia secara lengkap, tetapi sayangnya, mereka tidak mempercayainya.
Yang Linbo memperhatikannya pergi, dan ketika dia melihat sosok Luo Yitian, matanya sedikit bergerak. Kembali ke kota Naga Changlan, sepertinya Buddha Wuwang berniat meninggalkan agama Buddha karena Luo Yitian. Sekarang dia pergi dan menemui Luo Yitian, yang membuat Yang Linbo semakin khawatir. Namun, dia tidak memikirkan masalah ini terlalu lama. Setidaknya, Buddha Wuwang bukan musuh baginya sekarang. Dalam keadaan linglung, dia mengalihkan pandangannya dan menatap orang-orang di depannya. Dalam sekejap, rasa kasihan di hatinya menghilang, dan cahaya merah pada pedang Siming bergerak. Yang Linbo, cepat berikan aku benih Buddha Bodhi, ini adalah harta karun agama Buddhaku, kamu adalah monster, bagaimana kamu bisa menodainya? Pada saat ini, biksu yang berdiri di depan semua orang berteriak. Dia memiliki penampilan yang buruk, dan wajahnya agak ganas. Semangat Buddha dari kultivasi murni tidak terlihat di wajahnya. Tapi itu tidak mengherankan, Bodhi Wanlai ini adalah simbol kuil Wuwang. Buddha Wanlai di masa lalu, dengan suara semua makhluk hidup dan Dharma Buddha Bodhi yang tak terbatas, menjadi Buddha yang berdiri. Ini adalah salah satu alasan mengapa kuil Wuwang dapat diwariskan selama ribuan tahun. Tapi sekarang, benih Buddha yang melambangkan Buddha Wanlai ini jatuh ke tangan Yang Linbo, yang selalu mereka anggap sebagai dosa. Ini tidak diragukan lagi ironi terbesar bagi mereka. Selain itu, pilihan Buddha Wuwang membuatnya marah dan sulit baginya untuk mempertahankan penampilan sebagai seorang biksu tinggi. Yang Linbo menatapnya, saya mendengar bahwa setelah Buddha Wanlai mencapai pencerahan, ia merasakan misteri langit dan bumi, mengetahui misteri alam semesta, dan memadatkan benih Buddha dengan ajaran Buddha tertinggi. Kemudian butuh 1000 tahun untuk berakar dan menumbuhkan daun Bodhi. Butuh 1000 tahun lagi untuk menjadi pohon dan membentuk pohon Bodhi. Butuh 1000 tahun lagi bagi pohon Bodhi untuk berbuah dan menjadi pohon Bodhi Wanlai hari ini. Tetapi hari ini, ia tersebar dalam satu gerakan dan memadat menjadi benih Buddha. Tetapi itu sampai ke tanganku melalui para pengikut Buddha. Di kuil Wuwangmu, apakah ini berarti bahwa Buddha yang kau percayai juga menganggapmu salah? Yang Linbo bertanya, ia tidak ingin membedakan yang benar dari yang salah, juga tidak ingin mengatakan yang baik dan yang jahat. Apa yang ia yakini adalah yang benar dan yang salah. Omong kosong. Di depan kuil Buddha, wajah biksu itu semakin memerah. Pertanyaan retoris Yang Linbo, di matanya, lebih seperti pembunuhan. Dia tentu saja tidak bisa mengakuinya. Roh jahat, kamu akan segera mati dan masih ingin menghancurkan hati Buddhaku. Jalan surga memiliki skalanya sendiri untuk menentukan baik dan jahat, dan kamu telah melakukan banyak kejahatan. Adapun Ji Wuwang, hati Buddhanya telah lama rusak dan dia ditipu oleh wanita jahat itu. Buddhaku penyayang dan bersedia memberinya kesempatan. Sayangnya, dia keras kepala dan membantu iblis untuk melakukan kejahatan. Mungkin saja hari ini biksu malang ini tidak hanya akan menaklukkan iblis, tetapi juga membersihkan pintu. Biksu itu berbicara dengan benar, dan mulutnya selalu baik dan jahat. Yang Linbo menggelengkan kepalanya pelan, hati Buddhanya tetap sama. Kalau tidak, bukan dia yang menerima ajaran Buddha. Sebaliknya, kamu adalah iblis di mata Buddha. Karena dia berkata bahwa akulah yang membawa keputusasaan ke kuil Wuwangmu, maka aku akan mencoba. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Dia tidak pernah berpikir bahwa beberapa kata dapat membalikkan keadaan. Saat ini, dia hanya ingin memberitahu mereka yang ingin dia mati di kuil Wuwang dan di atas kehampaan sebuah kebenaran. Dia, Yang Linbo, benar sekali. Saat kata-kata itu jatuh, pedang Siming di tangan Yang Linbo tiba-tiba membeku lagi. Swiss, cahaya merah tua menembus langit dan mendekati bagian depan kuil Wuwang. Biksu itu berdiri diam, matanya dingin dan suram. Saat Yang Linbo bergerak, dia membentuk segel dengan kedua tangannya, segel Buddha Agung Wuwang. Dia tampaknya telah bersiap. Dia hanya menunggu Yang Linbo bergerak. Ledakan, sosok Buddha berdiri dari tanah, dan ribuan tangan Buddha bersinar dengan cahaya keemasan dan melesat keluar darinya. Dalam sekejap, gerbang kuil Wuwang tampaknya telah berubah menjadi dunia Buddha. Ketika tangan Buddha lewat, cahaya keemasan bersinar, ledakan. Setelah beberapa saat, tangan Buddha emas menelan cahaya pedang Yang Linbo. Cahaya merah tua menghilang tanpa jejak, dan menghilang. Tapi ini baru permulaan. Tangan Buddha emas muncul tanpa henti, seolah tak berujung, dan cahaya dan bayangan tumpang tindih, mengejutkan dunia. Wajah Yang Linbo sedikit mengembun.
Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat badan fisiknya lagi. Ledakan, warna darah meledak, terjalin dengan cahaya keemasan tangan Buddha, mencengangkan dunia. Warna darah dan cahaya keemasan saling terkait pada saat ini, bercampur dalam kehampaan, seolah-olah membentuk badai kekuatan, mengandung kekuatan yang menakutkan. Yang Linbo berdiri di dunia fisik, memegang pedang di depannya, wajahnya serius. Kekuatan ini sangat aneh. Dia tidak menahan pedang ini. Biksu di depannya hanya berada di tahap awal alam tanda ilahi. Dalam hal aura murni, dia tidak berbeda dari Chi Zenmo dan sejenisnya. Bahkan jika dia kuat, dia tidak akan jauh lebih kuat. Tetapi saat ini, kekuatan ini telah melampaui level ini. Dia menggunakan warisan Buddha. Di sini, dia di rumah. Kuil ini telah ada selama ribuan tahun. Keinginan yang terkumpul dari para penganut agama Buddha di masa lalu dapat memberkati kekuatan agama Buddha. Pada saat ini, suara Taois muncul di benaknya. Tidak bisakah pedang Siming dipatahkan? Yang Linbo bertanya. Itu hanya pemborosan bakat. Pedang Siming ditempa oleh batu takdir surgawi. Meskipun Anda belum menggunakan takdir surgawi, pedang Siming telah diberi atribut ini. Hanya saja tidak pantas untuk mengekspos kekuatan ini sekarang. Biksu ini tidak layak mendapatkannya. Selain itu, praktik Buddha semacam ini merupakan penghinaan terhadap kata Buddha. Jika Anda ingin memperbaiki agama Buddha, maka gunakan agama Buddha untuk menghancurkan kekuatan ini. Taois itu melanjutkan. Yang Linbo mengerutkan kening. Pada saat ini, cahaya Buddha bersinar, dan tangan Buddha itu bertahan. Dia telah menggunakan darahnya sendiri untuk melawan. Namun, kekuatan biksu itu tampaknya tidak ada habisnya. Jangan khawatir, Taois, aku akan membantumu. Pendeta Tao itu tampaknya merasakan apa yang dipikirkan Yang Linbo, dan berkata dengan santai. Yang Linbo tidak berkata apa-apa lagi, menarik pikirannya, dan menebas dengan pedang, menebas cahaya Buddha yang tak berujung. Gemuruh, suara retakan mengikuti, dan tangan Buddha emas yang menutupi kekosongan itu hancur dan menghilang menjadi ketiadaan. Sayang sekali bahwa tangan Buddha sebanyak yang dia hancurkan akan segera muncul setelahnya. Yang Linbo, apakah kamu merasakan kekuatan Dharma Buddha yang tak terbatas saat ini? Kuil Wuwangku memiliki warisan ribuan tahun, bagaimana kamu bisa menjadi liar? Biksu itu berbicara dengan tatapan muram. Meskipun dia berbicara tentang Dharma Buddha, dia tidak bisa melihat belas kasihan. Yang Linbo menatap pihak lain dan tetap diam. Mungkin dia adalah kota terakhir di depan kuil Wuwang. Dan keyakinannya adalah fondasi kuil Wuwang, dan dia ingin menembak dirinya sendiri di depan kuil Wuwang. Sambil berpikir, matanya menjadi lebih dingin. Pada saat ini, Yang Linbo tiba-tiba merasakan pergerakan ruang takdir. Segera, suara yang dikenalnya muncul di telinganya. Amitabha, para kutu kupret Buddha ini, biarkan biksu malang ini menekan mereka. Suara Buddha muncul di telinganya. Kemudian, sebuah sosok muncul dari udara tipis di sampingnya. Itu adalah Buddha. Tapi tentu saja, ini adalah badan obsesi Buddha. Itu baru saja akan dihancurkan pada awalnya, tetapi sekarang telah dipelihara di ruang takdir, dan sekarang lebih padat. Dan dengan munculnya sosok Buddha, niat Buddha yang luas langsung menyelimuti orang-orang. Dalam sekejap, seluruh kuil Wuwang dipenuhi dengan suara-suara Buddha. Dalam kehampaan, bahkan ada bisikan Buddha yang sebenarnya. Namun, biksu yang sedang bergerak itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi heran di wajahnya. Namun, dalam sekejap, keheranan itu berubah menjadi ketakutan dan kekaguman. Buddha, pikiran. Dia menatap sosok Buddha dan tertegun sejenak, tak bisa berkata-kata. Buddha menggenggam kedua tangannya dan mendesah pelan. Meskipun Dharma tidak terbatas, tidak ada Buddha sejati di dunia ini lagi. Betapa menakjubkannya suara-suara alam semesta di masa lalu, tetapi mereka masih tidak dapat mendidik pikiran jahat di hatimu. Tanah suci agama Buddha ini seperti jurang dunia manusia. Buddha itu penyayang, biarkan aku menghancurkan jurang yang mempermainkan sifat manusia ini. Buddha tidak banyak bicara. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menekan dengan ringan. Suara Buddha di seluruh kehampaan menghilang. Meskipun Buddha adalah penyesalan, dia akhirnya mencapai kebudaan. Di dunia ini di mana tidak ada Buddha sejati, bahkan penyesalan masih bisa semegah dan seganas dunia. Saat dia menekan dengan ringan, segel swastika yang bersinar dengan cahaya Buddha muncul dari telapak tangannya,
dan kemudian berputar beberapa kali, langsung berubah menjadi seukuran gunung, menghancurkan kehampaan. Duar, ada ledakan keras. Kemudian, tangan Buddha emas tak berujung yang mengambang di kehampaan meredup dalam sekejap. Bahkan darah Yang Linbo yang tak terbatas terpengaruh dan langsung menghilang. Yang Linbo mengerang dan mengerutkan kening pada Budu. Budu tampaknya menyadari ekspresi Yang Linbo, dan berkata dengan lembut, "Maafkan saya, Tuan. Saya tidak bermaksud demikian. Saya terutama patah hati karena sampah seperti itu muncul di sekte Buddha saya." Budu sangat rendah hati. Semakin lama dia tinggal di ruang takdir, semakin dia tahu kengerian kekuatan ini. Dan hanya masalah waktu bagi Yang Linbo untuk membawa kekuatan ini dan naik ke surga ke-9. Dia sangat ingin membantu Yang Linbo. Sayang sekali dia tidak pernah memiliki kesempatan. Sekarang kesempatan itu ada di depannya, dia tentu ingin menjadi lebih kuat. Yang Linbo mengangguk dengan lembut. Perubahan Budu membuatnya sedikit bingung. Budu tampak memiliki postur seorang Buddha pada awalnya. Tetapi sekarang, mengapa dia terlihat sedikit seperti Feng Xi? Tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Langkah Budu saat ini adalah untuk membenarkan namanya dan mengumumkannya kepada dunia. Dia, Yang Linbo. Itu benar, Bang. Pada saat yang sama, perubahan yang mengejutkan juga terjadi di kuil Wuwang. Segel swastika tergantung di kehampaan, tetapi kekuatannya meliputi seluruh gunung Wuwang. Saat kekuatan ini menyebar, retakan muncul pada patung Buddha di seluruh gunung Wuwang, dan puluhan ribu praktisi Buddha di kuil Wuwang memuntahkan darah, seolah-olah Buddha di hati mereka telah hancur. Biksu di depannya adalah yang pertama menanggung beban. Penolakan terhadap seorang Buddha sama saja dengan memotong jalannya untuk berlatih. Bahkan jika dia memadatkan pola Buddha dan menjadi biksu besar di dunia, dia tetap tidak akan mampu bersaing. Astaga, begitu, hati Buddhanya tercerai-berai, dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Dia menatap bayangan Budu, matanya penuh dengan kebencian. "Kamu menghancurkan hati Buddha dan latihanku. Mengapa? Mengapa?" Dia tampak seperti orang gila, dengan kebencian yang tak berujung dalam raungannya. "Kamu tidak layak berbicara tentang Buddha, apalagi berjalan atas nama Buddha di dunia." Budu berkata dengan ringan, dengan kedalaman yang tidak dapat dijelaskan. "Hahaha, aku tidak pantas. Kamu adalah seorang praktisi Buddha yang telah meninggal selama ribuan tahun, apa hakmu untuk menolakku?" Di sisi lain, biksu itu marah dan bertanya. Dia telah melihat identitas Budu. Bagaimanapun, Budu telah muncul di depan kota Senwu sebelumnya untuk menyelamatkan Yang Linbo. Sekarang setelah dia muncul lagi, identitasnya tentu saja bukan rahasia. Pasir sungai Gangga dapat berubah menjadi 3000 dunia, dan Buddhaku dapat melampaui waktu dan ruang dengan satu pikiran. Ini adalah dharma yang tak terbatas. Budu menjawab dengan ringan. Dia tidak terburu-buru atau lambat. Yang Linbo memperhatikan dengan tenang, dan kata-kata Budu saat ini juga memberinya pemahaman baru tentang Buddha. Mungkin Budu benar, dharma tidak terbatas, dan Buddha tidak salah, tetapi hati manusia salah. Setelah suara Budu jatuh, mata biksu itu tidak memiliki kejernihan apapun, tetapi bahkan lebih keruh, dan kebenciannya lebih dalam. Dharma itu tidak terbatas. 3000 tahun yang lalu, pendiri Wanlai mencapai Tao. Mengapa dia tidak meninggalkan Taoisme? Mengapa dia tidak mewariskan Dharma tanpa delusi, tetapi malah meninggalkan Dharma dan berubah menjadi Bodhi Wanlai ini? Sekarang kamu memberikan benih Buddha kepada monster yang tidak ditoleransi oleh dunia. Dia bertanya. Hati Buddhanya hancur dan dia ditinggalkan oleh keyakinannya. Perasaan ini lebih buruk dari kematian. Jadi dia menjadi seorang Buddha dan mencapai pencerahan. Dan kamu hanyalah orang yang hilang yang tenggelam dalam lautan penderitaan di dunia. Budu menjawab. Dia melirik Yang Linbo dengan tenang. Mungkin saja bisa membawa bencana ke dunia. Tetapi jika kau membuat Yang Linbo marah, kau akan mati. Mata biksu itu dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Kata-kata Budu sama saja dengan menyangkal praktik hidupnya. Dia tidak mau menyerah. Dan keengganan ini secara bertahap berubah menjadi iblis di dalam hatinya. Semakin dalam obsesinya, semakin dia menolak untuk menyerah. Hilang. Kaulah yang tersesat. Dia adalah putra penyihir. Berapa banyak pembunuhan yang telah dilakukan ayahnya. Dia ingin mengubah dunia, yang akan menyeret orang-orang di dunia ke dalam bencana yang tidak disengaja. Jadi, mengapa aku tidak bisa menganggapnya sebagai iblis? Aku ingin menekannya,
Apa yang salah? Tetapi kau hanya menginginkannya, kau adalah sampah agama Buddha. Budu memejamkan matanya. Menghadapi pertanyaan ini, dia tidak lagi menjawab, tetapi melambaikan tangannya dengan santai. Kamu tidak memiliki nasib dengan Budaku. Saat berikutnya, suara nyanyian Buddha muncul lagi. Namun, di bawah suara Buddha yang tersisa, aura biksu di depannya tiba-tiba mulai menghilang. Terlihat dengan mata telanjang bahwa cahaya Buddha di badannya tampaknya terkelupas. Dan bekas luka di kepalanya berubah menjadi lubang darah. Tidak, dia meraung. Tangannya melambai dengan liar, mencoba menghentikan kekuatan latihan kerasnya seumur hidup. Tapi itu sia-sia. Bahkan jika itu hanya penyesalan karena dia tidak bisa menyeberangi sungai, dia adalah seorang Buddha di tanah. Itu adalah posisi buah dalam agama Buddha dan dia sudah menjadi Buddha sejati. Dan mereka, bahkan jika mereka adalah daging dan darah, bagaimanapun juga hanyalah praktisi Buddha. Kesenjangan di antara mereka seperti perbedaan antara manusia dan praktisi, antara yang abadi dan manusia. Yang Linbo menyaksikan dengan tenang, tanpa emosi apapun di hatinya. Seharusnya seperti ini, dan hanya bisa seperti ini. Tidak peduli seberapa tidak rela dia harus membayar harga karena melakukan kesalahan. Dalam sekejap, di depan seluruh kuil Wuwang, hanya ada teriakan pria itu, dan tingkat kultivasinya turun di bawah pola ilahi. Di belakangnya, sosok yang tak terhitung jumlahnya tampak tercengang. Pemandangan di depan mereka membuat mereka bingung. Mereka selalu berpikir bahwa Yang Linbo pantas mati, dan bahwa Yang Linbo adalah iblis. Namun sekarang, Budu, yang tiba-tiba muncul, memberitahu mereka bahwa mereka salah. Mereka tidak tahu siapa Budu, tetapi cara Budu melambai membuat mereka merangkak tak terkendali. Untuk sesaat, mata mereka penuh dengan kebingungan, dan beberapa bahkan berlutut dan memohon pengampunan. Kakek Buddha, kami salah. Kakek Buddha, mohon maafkan kami. Kuil Wuwang Kutu Kupret, kami semua tertipu. Orang-orang terkadang seperti ini. Mereka menganggap Yang Linbo sebagai iblis karena Daxia memberitahu mereka tentang dosa-dosa Yang Linbo. Namun sekarang, mereka membenci kuil Wuwang karena seorang Buddha sejati memberitahu mereka bahwa kuil Wuwang salah. Yang Linbo mendengarkan semua jenis suara. Dia mendesah dalam hatinya. Berbicara tentang penderitaan di dunia ini, saya khawatir alasan yang paling mendasar adalah tidak ada apa-apa di dalam hati. Terombang-ambing mengikuti arus dan bergerak. Namun, itu tidak masalah, bahkan jika mereka rakus akan kehidupan dan takut akan kematian, atau hal lainnya. Jika mereka bersedia pergi, Yang Linbo tidak ingin terlibat dalam pembunuhan. Ini hanya akan menggagalkan rencana mereka dan membuatnya menyandang nama iblis. Budu menghela napas sedikit dan melirik Yang Linbo. Namun, saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat malu. Kemudian, sebuah prasasti batu besar tiba-tiba muncul di kehampaan. Sebuah retakan muncul di atas prasasti batu, dan ribuan cahaya ilahi meledak keluar, terjalin menjadi jaring di kehampaan. Jaring surgawi yang menekan dunia. Suara Budu sedikit bergetar, dan dia jelas mengenali asal-usul prasasti batu itu. Wajah Yang Linbo juga berubah. Melihat prasasti batu yang tiba-tiba muncul, dia merasakan urgensi di dalam hatinya. Dia tahu bahwa pada saat ini, malapetaka pembunuhan akan datang. Cahaya ilahi terjalin menjadi jaring, menutupi langit dan matahari, dan menyelimuti seluruh kuil Wuwang. Niat membunuh yang tampaknya ada di sana dan tidak ada di sana menyebar diam-diam, menutupi langit dan bumi, dan ada di mana-mana. Di atas lempengan batu, selain cahaya ilahi yang tersebar, itu juga memengaruhi langit. Guntur berwarna darah muncul dari 9 langit, dan diikat ke lempengan batu seperti rantai. Ini adalah kesengsaraan guntur di atas 9 langit. Langit yang gelap juga mengantar masuknya malam, dan langit yang sudah redup diserbu oleh kegelapan saat ini. Di bawah malam, warna darah bahkan lebih menyilaukan, terbungkus dalam cahaya kehancuran. Hati Yang Linbo tenggelam, melihat lempengan batu yang mengambang di kehampaan, perasaan terpenjara di tanah muncul secara spontan. Depresi, pengekangan. Tampaknya sejak saat ini, dia telah berada dalam kesengsaraan pembunuhan langit dan bumi. Di bawah pantulan prasasti batu cahaya dewa ini, semua sosok di kehampaan juga tidak bisa bersembunyi, dan mereka muncul satu demi satu. Tetapi Yang Linbo tidak pernah melihat orang lain, matanya melewati kehampaan dan jatuh pada semua orang. Itu adalah sosok yang samar,
bahkan dengan pantulan cahaya dewa, hanya garis besar yang bisa terungkap. Dan sosok ini adalah ayahnya, Yang Longtu. Kemunculanku tampaknya telah mengganggu rencana mereka, memaksa mereka untuk memulai lebih awal. Budu berkata dengan tatapan serius di matanya. Dia sedikit terkejut ketika prasasti batu itu muncul. Tetapi Yang Linbo tidak menanggapi penjelasannya. Budu sedikit mengernyit dan melihat ke dalam kehampaan mengikuti tatapan Yang Linbo. Tetapi dia menemukan bahwa dengan pengalamannya, dia tidak dapat menangkap sosok apapun sama sekali, seolah-olah hanya Yang Linbo yang bisa melihatnya. Yang Linbo tidak berkata apa-apa, jaraknya sangat jauh, di atas kehampaan, seolah-olah berdiri di atas langit. Namun, pantulan garis besarnya sangat jelas di matanya. Dia bahkan bisa melihat bahwa mata Yang Longtu sedang menatapnya. Begitu pula, ketika mata Yang Linbo jatuh, Yang Longtu juga merasakannya. Dengan sedikit senyum, sudut bibirnya bergerak sedikit, dan dia mengucapkan dua kata, lanjutkan. Namun suaranya tidak menyebar di antara langit dan bumi, seolah-olah dia hanya memberitahu Yang Linbo. Yang Linbo mengangguk tanpa suara, lalu menarik kembali tatapannya. Karena dia memintaku untuk melanjutkan, aku akan melanjutkan. Swiss. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba bangkit perlahan dari kuil Wuwang. Itu adalah Zhou Gansuan. Begitu Zhou Gansuan muncul, matanya tertuju pada Budu. Buddha yang sudah mati, apakah kamu masih ingin menyelamatkan orang-orang di dunia ini? Bahkan jika kamu ingin menyelamatkan orang-orang, kamu harus berdiri di depan tren umum dunia dan melenyapkan iblis. Zhou Gansuan bertanya dengan tegas. Budu terdiam di matanya, dan berkata, apa tren umum, apa iblis? Budu bertanya balik, Daxia adalah tren umum, dan Yang Linbo adalah iblis. Suara Zhou Gansuan jatuh. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menyeret stempel nasional Daxia di tangannya. Apakah menurutmu itu masih di depan kota Shenwu? Hari ini, situasi pembunuhan di dunia telah terbentuk. Jangan katakan bahwa kamu adalah Buddha yang sudah mati, bahkan jika kamu adalah Buddha sejati di dunia, kamu sudah mati. Zhou Gansuan tidak takut. Sekarang setelah dia memegang segel nasional Xia Agung, dia tidak takut pada Budu. Mata Budu tenggelam. Dengan wawasannya, dia secara alami dapat merasakan keistimewaan segel nasional Xia Agung. Ditambah dengan kemunculan jaring surgawi di kehampaan, dia tahu bahwa sisa-sisanya tidak lagi perlu ada. Berbalik untuk melihat Yang Linbo, Tuan, ini semua yang bisa kulakukan. Jaring surgawi ini memiliki kekuatan yang aneh dan tidak dapat diprediksi. Hati-hati, Tuan. Budu akhirnya mengingatkan. Yang Linbo mengangguk, dan hatinya bergerak, dan ruang takdir langsung terbuka. Sosok Budu juga mulai perlahan menghilang, dan Buddha yang bernyanyi di langit berangsur-angsur menghilang, dan segel swastika juga meredup. Tetapi Yang Linbo tidak kecewa. Jalan ini adalah pilihannya, jadi dia bisa tenang apapun hasilnya. Terlebih lagi, di sepanjang jalan, dia juga tahu lebih jelas bahwa keberadaan Taois bukanlah untuk membantunya menyapu jalan di depan, dan sifat tak terkalahkan seperti itu tidak ada artinya. Tujuan Taois adalah untuk membuat dirinya tak terkalahkan. Oleh karena itu, merupakan kejutan yang menyenangkan bahwa Taois dapat membiarkan Budu mengambil tindakan. Yang Linbo, menanggung takdir adalah cara untuk melawan arus. Ini bukan sekadar malapetaka yang membunuh ayahmu. Sejak saat kau menanggung takdir, ini juga malapetaka bagimu. Pendeta Tao itu juga berbicara saat ini. Yang Linbo menjawab dalam hatinya, aku tahu. Kalau begitu buktikan padaku. Hari saat kau menghancurkan malapetaka adalah hari saat kau menempa prasasti takdir. Pendeta Tao itu menjawab, dan kemudian ia menjadi tertekan. Yang Linbo juga terdiam, lalu perlahan mengangkat pedang di tangannya. Dengung-dengung-dengung. Saat berikutnya, cahaya dingin melonjak keluar dari pedang Siming. Segel negara Xia Agung di tangan Zhou Gansuan juga sama, dan saat ini bersinar dengan cahaya kemasan. Keduanya tampak saling tertarik, seolah-olah mereka terlibat dalam kegelapan. Wajah Zhou Gansuan berubah. Ia tahu apa itu segel negara Xia Agung. Itu membawa jalan kerajaan Xia Agung dan merupakan senjata yang membawa jalan. Bahkan Gridchu dan Miluo tidak memiliki keberadaan seperti itu. Di dunia yang luas ini, satu-satunya hal yang dapat dibandingkan dengan segel nasional Xia besar adalah pedang lainnya. Tapi itu jelas bukan yang ada di tangan Yang Linbo. Tapi sekarang,
Pedang Yang Linbo benar-benar telah membuka turbulensi segel nasional Xia besar, seolah-olah keduanya memiliki asal yang sama. Perubahan ini membuat hatinya langsung kacau. Dalam keadaan kesurupan, dia akhirnya mengerti mengapa Tuan Xia memintanya untuk membawa segel nasional Xia besar sebelumnya. Dia pikir itu untuk mengejutkan Budu. Tapi sekarang tampaknya akar penyebabnya terletak pada Yang Linbo. Di mana kamu mendapatkan pedang itu? Zhou Gansuan bertanya dengan suara yang dalam. Tiba-tiba, dia tidak tahu mengapa, tetapi obsesinya di dalam hatinya mengendur. Dia mengira bahwa kali ini malapetaka pembunuhan pasti akan membunuh Yang Linbo dan putranya di sini. Tetapi saat ini, dia merasa bahwa pedang Yang Linbo luar biasa, dan keteguhan itu tiba-tiba mengendur. Tentu saja, dia tidak takut dengan kekuatan bertarung Yang Linbo, tetapi karena pedang ini seharusnya tidak ada. Tetapi itu muncul di tangan Yang Linbo. Ini berarti bahwa beberapa perubahan yang tidak diketahui tampaknya telah terjadi. Beberapa hal memang seperti ini, perubahan kecil dapat memengaruhi seluruh badan, dan perubahan yang tidak signifikan dapat menyebabkan tsunami yang akan menyebabkan bumi runtuh. Yang Linbo tercengang. Dalam menghadapi hidup dan mati, haruskah dia mengatakan sesuatu? Meskipun dia tidak ingin menanggapi orang-orang yang mengatakan beberapa kata kejam yang tidak berarti sebelumnya. Dia tidak berbicara, tetapi langsung menghunus pedangnya. Wus! Saat pedang terangkat, cahaya pedang merah pada pedang Siming menebas dalam sekejap, niat pedang naik turun, berdampak pada kehampaan, dan niat pedang yang bergulir juga meletus pada pedang, seperti sungai dan laut yang bergulung kembali, untuk menelan dunia. Mata Zhou Gansuan bersinar dengan tampilan yang berantakan. Dia tidak menyangka bahwa semut yang dapat dengan mudah dia bunuh di matanya di masa lalu sekarang memiliki kekuatan untuk mengancamnya. Namun, dia tidak bergerak, tetapi langsung mengorbankan segel nasional Xia yang agung. Ledakan, segel negara Xia agung membubung ke dalam kehampaan, berkilauan dengan kilau kuning dan dipenuhi cahaya kemasan. Namun, hanya dalam satu tarikan napas, napas tertinggi meledak. Gunung, sungai, matahari, dan bulan terpantul, dan seluruh langit menjadi gelap. Untuk sesaat, di bawah seluruh kubah, hanya cahaya segel negara yang tersisa. Termasuk pedang di tangan Yang Linbo. Pada saat ini, itu juga dipenjara oleh kekuatan segel negara Xia agung, dan cahaya tajam itu runtuh dalam sekejap dan menghilang menjadi ketiadaan. Bahkan sosok Yang Linbo menjadi bumerang oleh kekuatan itu dan jatuh ke langit. Kemunduran ini membuat Yang Linbo mundur langsung ke tepi Gunung Wuang. Dalam satu langkah, dia akan kembali ke jalan pegunungan. Namun, pada saat ini, sosok Yang Linbo muncul di belakang Yang Linbo dan menyeret Yang Linbo dengan telapak tangannya. Namun, meskipun begitu, wajah Yang Linbo masih sangat malu. Dia bisa merasakan bahwa ini sepertinya penindasan terhadapnya oleh segel negara Xia agung. Secara tidak sadar, dia melihat ke dalam kuil Wuang, dan samar-samar, dia sudah bisa melihat sosok Tuan Xia. Pada saat ini, Tuan Xia, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, berdiri di depan altar, menatapnya seolah-olah sedang menghadap semua makhluk hidup. Ada keheningan di matanya, seolah-olah dia mengabaikan segalanya dan memandang rendah semua orang. Tidak, lebih tepatnya, tidak ada emosi di matanya, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang ada di matanya. Ketidakpedulian itu membuat orang merasa dingin di sekujur badan. Namun, Yang Linbo juga bisa merasakan bahwa meskipun dia tidak bergerak saat ini. Namun, segel nasional Xia agung membawa keinginannya. Saat ini, kekhawatiran di wajah Zhou Gansuan telah menghilang. Sebaliknya, dia merasa lega. Jadi begitulah adanya. Meskipun itu adalah senjata yang membawa Tao, itu hanya dibuat dengan bantuan niat pedang dan tidak diberkahi dengan makna asli Tao. Dia mensibir. Pada saat ini, dia bahkan merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir dan benar-benar berpikir bahwa Yang Linbo dapat membalikkan keadaan. Untuk hari ini, mereka mulai mempersiapkan 10 tahun yang lalu. Di bawah malapetaka pembunuhan langit dan bumi, penguasa sejati belum muncul, bagaimana mungkin sesuatu terjadi karena Yang Linbo. Yang Linbo menarik kembali tatapannya dan melihat ke dalam kehampaan lagi. Rasa tidak berdaya muncul di hatinya. Kepahitan. Dia berpikir bahwa jika dia berjuang keras, dia bisa melangkah ke kuil Wuang. Tetapi sekarang langkah terakhir telah menjadi celah yang tidak dapat diatasi. Langkah ini adalah jurang yang tak berujung.
Tetapi dia masih memaksa badannya untuk meluruskan dirinya. Perjalanan kultivasi ini untuk saat ini. Bahkan jika dia tahu itu adalah jurang, dia tidak akan mundur dari langkah ini. Keras kepala. Sejak aku muncul di sini, jalanmu terputus. Aku bisa merasakan obsesi di hatimu. Kamu mencoba melangkah ke kuil Wuwang dan menyelamatkan ibumu. Sayangnya, itu pada akhirnya salah. Pada titik ini hari ini, lelukonmu juga harus berakhir. Zhou Gansuan melihat Yang Linbo menegakkan dirinya dan berkata lagi. Yang Linbo tidak menanggapi. Dalam satu langkah, dia mengambil langkah lain. Namun, pada saat yang sama saat dia melangkah, badan fisiknya, dunia, dan darah serta ki alam semesta meledak secara langsung. Ledakan. Dalam jarak beberapa kaki, darah dan ki yang melonjak mengamuk seperti gelombang besar. Tidak hanya itu, ada juga guntur seperti pedang, menyambar darah dan ki ini, dan bahkan gajah naga yang bergegas keluar pun bermandikan guntur, menjadi lebih ganas. Pupil mata Zhou Gansuan menyusut, dan kemudian dingin yang tak berujung melintas di dalamnya. Seni bela diri, cara misterius, cara pedang, tempat peleburan seni bela diri, sifat bawaan dari cara misterius, dan bahkan memadatkan bidang seni bela diri. Cek, harus kukatakan, aku benar-benar meremehkanmu. Jika aku memberimu lebih banyak waktu, mungkin malapetaka pembunuhan ini tidak akan dapat menekanmu. Niat membunuh Zhou Gansuan seperti pemurnian, terkondensasi menjadi substansi pada saat ini. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki penghinaan. Jadi, Mah Tei di sini adalah takdirmu. Dengan suara yang dalam, mata Zhou Gansuan kosong, tangannya terangkat dengan lembut, lalu tiba-tiba ditekan. Gemuruh. Cahaya pedang dari segel nasional Xia Agung tiba-tiba melonjak, menyinari sepanjang malam. Saat berputar dengan liar, kekuatan berat yang cukup untuk menekan dunia manusia meledak darinya. Matahari, bulan, gunung, dan sungai muncul di dalamnya, terkondensasi dalam sekejap, seolah-olah kekuatan langit dan bumi terintegrasi ke dalamnya, berguling turun dengan kekuatan menipu langit. Mata Yang Linbo masih tegas. Saat berikutnya, sosoknya melangkah maju, dan gajah naga itu riyuntuh dan menyapu ke arah kekuatan yang mengerikan ini. Tapi, itu hanya sesaat. Suara ledakan dan ratapan pecah di kehampaan. Gajah naga yang dipadatkannya, satu demi satu, riyuntuh dalam sekejap di bawah tekanan kekuatan segel nasional Xia Agung, berubah menjadi bola kabut darah, dan menghilang. Akibatnya, wajah Yang Linbo menjadi lebih pucat dan darah terus keluar dari mulutnya. Bahkan badannya bungkuk, seolah-olah badan fana tidak dapat menahan kekuatan seperti itu sama sekali. Saat berikutnya, dunia fisiknya mulai menyusut, dan medan seni bela diri langsung menghilang dan tidak dapat memadat. Saat dunia fisiknya menghilang, guntur tiba-tiba menyambar badannya, dan guntur meraung dan menyebar ke pedang Siming. Kemudian, Yang Linbo mencoba yang terbaik dan menebas dengan pedang. Krek, namun, pedang guntur ini jatuh ke segel nasional Xia Agung, tetapi tidak menimbulkan riak apapun. Sebaliknya, cahaya guntur itu musnah dalam sekejap. Bahkan Yang Linbo tidak lagi memiliki kekuatan ini. Karena pedang itu secara langsung menghabiskan kekuatan Dantian Lei Ze-nya, dan seluruh orang itu langsung jatuh. Hanya dapat dikatakan bahwa kekuatan yang dibawa oleh segel nasional Xia Agung jauh melampaui dirinya. Semua kekuatannya yang dapat membuatnya tak terkalahkan pada level yang sama dan bahkan membunuh pola ilahi tidak berguna. Bas. Teriakan memilukan datang dari pedang Siming, menyampaikan semacam kemauan. Kemauan semacam itu adalah keengganan. Karena pedang Siming sendiri juga merupakan senjata Tao. Namun pada saat ini, ia ditekan oleh segel nasional Xia Agung, dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, sehingga pedang Siming tidak mau menerima hasil ini. Dan semua ini terjadi hanya dalam sekejap. Zhou Gansuan berdiri dengan bangga di kehampaan, tangannya disilangkan, menatap dingin ke pemandangan di depannya. Sudah waktunya untuk mengakhiri segalanya. Selama kamu Mah Tei, semuanya akan beres. Zhou Gansuan berkata dengan dingin. Saat berikutnya, pola ilahi di telapak tangannya saling terkait dan berubah menjadi pisau dagieng di kehampaan, perlahan jatuh. Mata Yang Linbo merah padam, dan dia menatap kehampaan. Dia ingin melakukan gerakan lain, tetapi sia-sia. Dalam keadaan tak sadar, hatinya dipenuhi keengganan. Nasibmu telah ditentukan, bisakah kamu menghancurkannya jika kamu mau? Kami memberimu takdir,
kamu harus menerimanya apakah kamu menginginkannya atau tidak. Wajah Zhou Gansuan ganas, seolah-olah dia sedang menghakimi. Saat dia membuka mulutnya, pisau jagal yang memadatkan kehampaan mengembang dengan cepat, dan dalam sekejap, pisau itu terjalin menjadi senjata sepanjang 100 kaki. Saat berikutnya, pisau jagal itu jatuh, seolah-olah akan membunuh Yang Linbo. Tetapi pada saat ini, Yang Linbo tidak berdaya untuk menghentikannya. Bahkan dapat dikatakan bahwa dalam kondisinya saat ini, dia bahkan tidak dapat menggunakan pedang generasi pertama. Apakah sudah berakhir? Sebuah pikiran melintas di benak Yang Linbo, dan dia merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun juga, aku telah mengecewakan Taois. Pada saat ini, matanya seolah-olah melewati lapisan kehampaan, dan akhirnya jatuh pada sebuah sosok lagi. Tetapi sosok itu tidak bergerak. Namun sebuah suara muncul di benaknya, hanya ini. Suara itu sedikit halus namun sangat nyata. Dalam sekejap, hati Yang Linbo membara seperti api. Dia, benar-benar tidak peduli dengan hidup atau matinya sendiri. Yang Linbo diam-diam memperhatikan, tetapi tidak dapat menanggapi. Namun, pada saat ini, sebuah sosok muncul di hadapannya. Itu adalah Yang Linboger. Dia memegang pedang panjang, gaun putihnya berkibar tertiup angin, dan berdiri di sampingnya, seolah-olah ingin menangkis pisau jagal untuknya. Namun, Yang Linbo sangat tidak rela dalam hatinya. Dia tahu betapa mengerikannya kekuatan ini. Bahkan dia tidak mampu menandinginya, apalagi Yang Linboger. Tidak, dia meraung dalam hatinya, mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan ingin menghentikan Yang Linboger. Namun, dia tidak dapat mengeluarkan suara ini, dan hanya bisa menonton. Dan pada saat ini, pisau jagal akhirnya jatuh. Saat berikutnya, sebuah sosok putih jatuh di depannya. Sentuhan darah juga melintas. Darah hangat menodai matanya. Pada saat ini, hatinya tampak terkoyak, dan kemarahan yang tak terbatas tumbuh di dalam hatinya. Namun, dalam keadaan linglung, di matanya, pisau jagal itu masih datang. Itu dalam jangkauan. Tampaknya itu akan menimpanya sebentar lagi. Namun, pada saat ini, wajah yang dikenalnya tiba-tiba muncul di depannya. Yang Linboger. Dia benar-benar berbalik ke arah Yang Linbo, ingin menggunakan darah dan dagingnya untuk menghalangi pisau tukang daging itu. Adik kecil, aku bilang aku akan melindungimu dengan baik. Di hadapannya, Yang Linboger berkata lembut dengan senyum di wajahnya. Suara yang familiar bergema di telinganya. Namun, setiap kata terasa seperti pisau di tulang pergelangan tangan, memotong hati Yang Linbo. Perasaan tidak berdaya melayang di dalam hatinya. Sebelum momen ini, dia pikir dia bisa mengubah segalanya. Dia pikir dia bisa membunuh pola ilahi dan membuat kemajuan pesat di sepanjang jalan. Namun, dia salah. Dalam menghadapi adegan pembunuhan ini, dia tidak pernah mengubah apapun. Sebaliknya, dia menempatkan Yang Linboger dalam krisis karena dirinya sendiri. Harga ini, dia tidak mau. Rasa tidak berdaya yang kuat menindas hatinya. Pada saat ini, bahkan tanda pedang di dadanya bergetar lagi. Adapun nasihat Taois, dia tidak lagi peduli. Bahkan jika jiwanya terkoyak, dia tidak ingin melihat Yang Linboger mendapat masalah. Namun, pada saat ini, sebuah sosok berdiri di depannya. Kemudian, sebuah pedang panjang muncul di depannya. Saat berikutnya, tidak hanya bekas pedang di dadanya yang ditekan, tetapi juga pisau jagal yang tergantung di atas kepalanya, yang benar-benar berhenti di kehampaan. Tidak hanya itu, tetapi juga kekuatan bergulir yang menekan dunia tampaknya mengeras. Yang Linbo terbangun dan menatap sosok di depannya, matanya tertegun. Seseorang yang tidak pernah terpikir olehnya. Yang Kaixian. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yang Kaixian benar-benar akan mengambil tindakan, dan itu antara hidup dan matinya. Sudah lama kukatakan padamu bahwa keberanian saja tidak ada gunanya. Rambut Yang Kaixian memutih, tetapi badannya tegak. Dia menatap Yang Linbo, memegang pedang di satu tangan dan langit di tangan lainnya. Tetapi kamu melakukan pekerjaan dengan baik, jauh lebih baik dari yang kukira. Yang Kaixian melanjutkan. Pada saat ini, Yang Linboger juga berguling dari Yang Linbo. Lalu membantu Yang Linbo berdiri. Kakek, Yang Linboger berbicara dengan lembut, tetapi ekspresinya sangat tegang. Jelas bahwa dia baru saja bergerak dan terluka oleh kekuatan segel nasional Xia Agung. Di sisi lain, wajah Zhou Gansuan di kehampaan tiba-tiba berubah.
Yang Kaixian, apakah kamu ingin mengkhianati negaramu? Kemunculan Yang Kaixian langsung menghancurkan jurus pamungkasnya, dan bahkan kekuatan segel nasional Xia Agung pun terhalang dan tidak dapat maju sedikit pun. Namun, Yang Kaixian hanya meliriknya dengan ringan dan berkata dengan lembut, bukankah kamu memintaku untuk datang? Itu sesuai keinginanmu. Aku memintamu datang ke sini untuk membasmi pemberontakan, bukan untuk membantu mereka melakukan kejahatan. Sekarang kamu menghentikanku, apakah kamu ingin mengkhianati negaramu? Dada Zhou Gansuan naik turun. Kemunculan Yang Kaixian menghilangkan kematian Yang Linbo yang tak terhindarkan, dan juga membuatnya semakin kesal. Yang Kaixian terdiam selama 2 atau 3 tarikan napas sebelum berkata, hari ini aku datang ke sini dengan pedang untuk menunjukkan sikapku kepadamu. Tidak perlu mengatakan kata-kata yang lebih muluk. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Mendengar ini, ekspresi Zhou Gansuan menjadi lebih muram. Tanpa sadar, dia melihat ke arah kedalaman kuil Wuwang, dan kemudian tanpa ragu-ragu, sosoknya melintas dan menghilang secara langsung. Yang Kaixian hanya meliriknya dengan ringan dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia menatap Yang Linboger, mengangguk sedikit, dan berkata, kamu memotong kultivasimu sendiri dan tidak menghancurkan sebelum kamu membangun, yang sangat bagus. Namun, dalam pertempuran hari ini, pola ilahi tidak memenuhi syarat untuk mengubah apapun, jadi mundurlah. Yang Linboger tampak tidak mau. Aku tidak akan melakukannya. Dia menjawab dengan sangat lugas dan tegas. Yang Kaixian menggelengkan kepalanya dengan lembut, tidak ada gunanya bagimu untuk tinggal. Hari ini adalah malapetaka pembunuhan yang diatur oleh Daxia untuk paman ketigamu. Hari ini, mungkin tidak sebagus pertempuran 300 tahun yang lalu, tetapi hari ini, pola ilahi seperti semut. Yang Kaixian melanjutkan. Tatapan mata Yang Linboger masih tegas. Kakek, tidak perlu bicara lagi. Paman ketiga sudah mengatakannya, tapi aku masih di sini. Jika dia menginginkan keadilan, aku akan pergi bersamanya. Yang Linboger menjawab, masih menolak untuk pergi. Yang Kaixian menghela nafas, lalu menatap Yang Linbo. Apakah kamu merasa tidak berdaya? Kamu telah melakukan banyak hal, tetapi kamu masih tidak berdaya untuk berubah. Yang Kaixian berkata dengan ringan. Yang Linbo merenung. Dia masih tidak tahu bagaimana menghadapi Yang Kaixian. Meskipun dia sudah tahu bahwa tindakan keluarga yang selama bertahun-tahun memiliki implikasi lain. Tetapi dia masih tidak bisa dengan mudah meredakan kebencian di hatinya. Dalam 10 tahun itu, dia membawa terlalu banyak hal, berlama-lama dalam kegelapan, dan bingung. Faktor besarnya adalah karena keluarga Yang. Melihat ini, Yang Kaixian menghela napas dan berkata, aku tahu kamu menyimpan dendam terhadap keluarga Yang, dan aku juga tahu bahwa kamu telah mengalami masa-masa sulit selama bertahun-tahun ini, tetapi kamu bukan satu-satunya yang menderita. Saat dia mengatakan ini, matanya bertemu dengan mata Yang Linbo. Ayahmu lebih menderita daripada kamu. Wajah Yang Kaixian yang penuh dengan lekukan dan lekukan tampak semakin tua dengan desahan ini. Tetapi, jangan bicarakan ini hari ini. Sebagai seorang kakek, sepertinya aku tidak mengajarimu apapun. Aku khawatir aku tidak akan memiliki kesempatan untuk mengajarimu apapun di masa mendatang. Jadi, mari kita bicarakan ini sekarang. Yang Kaixian berkata dengan lembut, matanya tenggelam, dan melanjutkan. Kamu pikir kamu telah menunjukkan bahwa kamu tidak takut pada kekuasaan, menginginkan keadilan, dan menghadapi tren umum dunia. Kamu telah memahami aturan dunia ini. Tetapi sebenarnya, dunia hanya memaafkan kenaifanmu. Yang Linbo terdiam, tetapi hatinya sudah bingung. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, Yang Kaixian akan mengatakan kata-kata ini kepadanya. Suaranya sangat pelan, tetapi setiap kata seperti lonceng besar, yang membuat hati Yang Linbo bergetar. Ya, dalam kognisinya, tinju besar dapat menipu langit, dan keterampilan besar dapat menipu akal sehat. Dunia sudah penuh dengan lubang. Itu sebabnya dia percaya pada apa yang ada di hatinya dan mengikuti warna merah di hatinya. Tapi sekarang, kata-kata Yang Kaixian membuatnya sedikit bingung. Tapi, apakah aku salah? Yang Linbo mendongak dan bertanya. Kamu tidak salah. Sebaliknya, kamu telah melakukannya dengan sangat baik. Yang Kaixian menanggapi dengan kekaguman di matanya. Kamu dapat berpegang teguh pada niat awalmu dan berpegang teguh pada sesuatu dalam menghadapi tren besar. Ini sendiri sulit.
Kamu dapat melewati kesulitan hidup dan mati tanpa mengubah niat awalmu, yang bahkan lebih sulit. Tapi, kebaikan di hatimu telah kehilangan sedikit keunggulan. Yang Kaixian terus berbicara, lalu mengalihkan pandangannya dan menatap makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Sama seperti mereka, mereka sendiri tidak salah. Namun, saat mereka muncul di sini, mereka telah terlibat dalam malapetaka pembunuhan. Obsesi mereka akan berubah menjadi kekuatan malapetaka pembunuhan. Saat ini, mereka tidak lagi polos. Anda dapat menerima, atau bahkan menoleransi bahwa ada orang-orang di dunia ini yang mengikuti arus dan mengabaikan prinsip-prinsip dunia demi kepentingan mereka sendiri. Namun, Anda harus berpegang teguh pada apa yang Anda pegang di hati Anda dan tidak boleh membiarkan pegangan itu kehilangan ketajamannya. Saat dia berbicara, mata Yang Kaixian berangsur-angsur menjadi lebih penuh kasih. Yang Linbo mengerutkan kening. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari Yang Kaixian akan mengajarinya sebagai seorang penatua. Dia belum pernah mengalami perasaan ini sebelumnya. Dia dapat mengatakan bahwa Yang Kaixian mengatakan bahwa dia ragu-ragu. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang ini akan terlibat dalam malapetaka pembunuhan. Yang Kaixian tidak berkata apa-apa lagi, tetapi menatap pedang Yang Linbo dan berkata, pedangmu sangat istimewa, tetapi kamu belum memberinya makna asli Tao. Jadi meskipun itu adalah senjata yang membawa Tao, itu tidak dapat menahan kekuatan segel nasional Xia Agung. Saat dia berbicara, dia dengan lembut mengangkat pedang di tangannya. Ini adalah pedang Dewa Jatuh, senjata yang membuat puncak Dewa Jatuh menonjol. Dalam pertempuran para dewa itu, pedang ini diperoleh oleh para leluhur keluarga Yang. Pupil mata Yang Linbo menyusut. Bagaimana dia bisa lupa? Pedang inilah yang memaksa ayahnya untuk menyerah di panggung timbangan. Tetapi sebelum Yang Linbo dapat memikirkannya, Yang Kaixian berkata, 10 tahun yang lalu, aku menggunakan pedang ini untuk menekan Xiao Sanzi selama 10 tahun. Hari ini, biarkan aku mematahkan malapetaka dan memotong pedang ini. Begitu dia selesai berbicara, pola ilahi di badan Yang Kaixian meledak, melonjak di badan tuanya. Kemudian, kilatan cahaya pedang bersinar dari pedang panjang di tangannya. Yang Kaixian mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang. Cahaya pedang yang luar biasa muncul dari udara tipis, seolah-olah akan merobek langit. Di bawah pedang ini, lempengan batu yang bergerak di langit tampaknya terbuka, dan retakan muncul di atasnya. Cahaya ilahi bersinar dalam harmoni dan memercik ke langit. Demikian pula, jauh di dalam kuil Wuwang, segel nasional Xia Agung juga meledak dengan kilau kuning. Cahaya pedang, cahaya ilahi, cahaya keemasan, 3 warna saling terkait. Yang Linbo kemudian menatap Yang Kaixian dengan serius. Di bawah jubah yang sedikit longgar, badannya kurus, rambutnya putih, tetapi badannya masih lurus. Pada saat ini, dia tampak berdiri di tengah badai, mengguncang dunia dengan pedang. Yang Linbo melihatnya dengan saksama, dan hatinya dipenuhi dengan keheranan. Yang Kaixian tidak pernah benar-benar bergerak, dan dia tidak jelas tentang kekuatan tempur Yang Kaixian. Pedang ini membuatnya menyadari bahwa lelaki tua yang tampak seperti dia di tahun-tahun senja sebenarnya adalah orang kuat di alam tanda ilahi. Tetapi memegang pedang Dewa Jatuh, dia memiliki semangat seorang jenderal tua yang tidak mati dan dapat mengguncang langit. Saat dia menghunus pedangnya, 3 kekuatan di kuil Wuwang menarik, dan niat membunuh yang telah meresap ke dalam kehampaan sebelumnya menjadi lebih kuat. Seolah-olah pedangnya akan membuat rencana pembunuhan Lord Xia muncul di dunia. Tetapi Yang Linbo juga tidak diam. Dia tahu bahwa setelah Yang Kaixian bergerak, rencana pembunuhan yang sebenarnya akan muncul di depan matanya. Dia tidak berani menunda dan menggunakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan vena mahiyat hidup untuk memulihkan dirinya sendiri. Di bawah tekanan kekuatan segel nasional Xia Agung, darah dan energinya tampak riuntuh, dan dantiannya kelelahan. Menghadapi situasi pembunuhan, dia harus pulih sesegera mungkin. Pada saat yang sama, ketika pedang Yang Kaixian memengaruhi perubahan di dunia, orang-orang di kehampaan juga turun ke udara, menunggu dengan wajah serius. Mereka juga tahu bahwa gerakan Yang Kaixian menunjukkan bahwa pertarungan akan segera terjadi, dan malapetaka pembunuhan akan benar-benar terungkap. Tian Luo yang menekan dunia hanyalah pertanda datangnya malapetaka pembunuhan, dan malapetaka pembunuhan yang sebenarnya akan terungkap di bawah pedang Yang Kaixian. Di sudut kehampaan, Luo Yitian memperhatikan orang-orang Buddha di belakangnya mendarat, dan melihat ke arah Wuwang di samping.
Apa yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya denganmu, keluarlah. Luo Yitian berkata dengan ringan. Kemana aku bisa pergi? Sejak aku membuat pilihan itu di kota Naga Changlan, jalanku telah terputus. Umat Buddha Wuwang berkata dengan suara rendah. Yang Linbo berjalan melawan arus. Dia memilih Yang Linbo, yang setara dengan berjalan di jalan yang salah. Kecuali Yang Linbo dapat menciptakan keajaiban hari ini, jika tidak akan ada tempat baginya di Sekte Buddha Daksya. Ini adalah pilihanmu sendiri. Mungkin suatu hari, kamu akan merasa beruntung atas pilihanmu hari ini. Kata Luo Yitian. Mungkin, tetapi sekarang, kupikir kamu masih harus khawatir tentang bagaimana dia memecahkan situasi. Meskipun situasi pembunuhan ini bukan untuknya, penampilannya hari ini takut telah menyentuh saraf orang-orang ini. Mereka tidak akan membiarkan Yang Longtu kedua muncul di dunia ini. Umat Buddha Wuwang menjawab dengan lembut. Dia sedikit mendalam, dan dia telah kehilangan kemudahannya seperti pencerahan, dan dia tidak lagi memiliki paranoia karena mengira bahwa dia adalah seorang Buddha dan berbicara tentang yang baik dan yang jahat. Apakah mereka mengizinkannya atau tidak adalah urusan mereka, tetapi hasilnya mungkin tidak seperti yang mereka inginkan. Luo Yitian menjawab. Dia acuh tak acuh dan dingin, dan jubah perang putihnya menyembunyikan niat membunuh sekuat besi. Buddha Wuwang mengangguk sedikit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang pasti sampai bab terakhir. Dia juga percaya bahwa jika Buddha Wanlai telah mengajarinya Dharma dan memintanya untuk memberikan semua benih Buddha kepada Yang Linbo tidak akan mati dalam situasi pembunuhan ini. Tetapi kali ini, itu benar-benar masalah hidup dan mati. Hati pembunuh Daksya sekuat besi, dan telah memobilisasi terlalu banyak kekuatan dan bergabung dengan para dewa di langit, bencana pembunuhan yang diciptakan pasti tidak akan sederhana. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di udara, Duke Yang. Sebuah pertanyaan datang dari kuil Wuwang. Sosok Lord Xia masih berdiri dengan bangga di depan altar dengan dunia di punggungnya. Dalam asap, sosoknya bahkan lebih agung. Yang Kaixian sedikit melirik dan berkata dengan tenang, Lord Xia. Karena kau memanggilku Tuan, maka aku bertanya padamu, apakah kau benar-benar ingin menghakimi Daksya? Suara Tuan Xia terdengar lagi, bertanya. Wajah Yang Kaixian tenang, dan dia menjawab dengan tenang, jika kau memperlakukanku seperti tangan dan kakimu sendiri, aku akan memperlakukanmu seperti hati dan jiwaku sendiri. Jika kau memperlakukanku seperti guguk dan kuda, aku akan memperlakukanmu seperti orang yang lewat. Jika kau memperlakukanku seperti rumput, aku akan membunuh musuh dengan satu pedang. Kau dan aku telah menjadi raja dan bawahan selama puluhan tahun. Aku, Yang Kaixian, telah menjadi prajurit selama separuh hidupku, menjaga tanah yang luas untuk Xia Raya. Namun, Tuan Xia, kau tidak menoleransi putra-putra keluarga Yang. Tuan Xia, menurutmu apa yang harus kulakukan? Yang Kaixian bertanya balik, matanya sedikit berawan, tetapi suaranya nyaring dan kuat. Daripada mengajukan pertanyaan, itu lebih seperti mempersembahkan hatinya ke langit dan bumi. Kata-katanya menyentuh hati Yang Linbo. Dia mendengar kesedihan. Seolah-olah dia bisa memahami kemarahan Yang Kaixian dari yang bersemangat tinggi menjadi tua dan lemah, hingga harus menghunus pedangnya untuk membela keluarga Yang. Apakah kau menanyaiku? Jangan lupa, kau adalah bawahan Xia Raya, dan seluruh dunia adalah milik raja. Jika aku menoleransimu, kau adalah seorang adipati. Jika aku tidak menoleransimu, kau adalah seorang pengkhianat. Suara Lord Xia terdengar lagi, mendominasi dan sombong, dan niat raja pun terungkap. Dalam kata-katanya, dia masih menganggap dirinya sebagai penguasa di atas semua makhluk hidup. Dunia di sekitarnya dipenuhi dengan hawa dingin. Kemarahan kaisar menyebabkan kekacauan di dunia, yang tidak pernah hanya sekadar kata sifat. Yang Kaixian sama sekali tidak tergerak, tetapi cahaya pedang di tangannya menjadi lebih kuat, seolah-olah membelah sepotong langit dan bumi. Kamu benar, tetapi kamu tampaknya telah lupa. Tidak ada raja di mata surga dan manusia. Jika aku menoleransi kamu, kamu adalah penguasa dunia ini. Jika aku tidak menoleransi kamu, kamu hanyalah makhluk hidup biasa. Saat dia mengatakan ini, Yang Kaixian mengangkat lengannya. Ledakan. Cahaya pedang menerobos langit dan bumi, membingungkan cahaya ilahi tiga warna pada saat ini. Jaring surgawi yang menekan dunia masih membentang melintasi kehampaan, tetapi kilaunya redup. Segel nasional Xia Agung juga mundur ke kuil Wuwang dan akhirnya melayang di tangan Tuan Xia. Namun,
Segelnya redup. Pada saat ini, hanya pedang di tangan Yang Kaixian yang tersisa, masih tajam. Dan aura di badannya juga bangkit kembali pada saat ini, aura yang melampaui langit dan bumi, dan tampaknya menyatu dengan langit dan bumi, bangkit darinya secara spontan. Dalam sekejap, dunia, gunung, dan sungai kehilangan warnanya, seolah-olah dia adalah makhluk abadi yang hidup. Pupil mata Tuan Xia tiba-tiba menyusut, dan wajahnya yang tenang langsung digantikan oleh keheranan. Pria surgawi. Dia melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Di era ini, makhluk surgawi telah menghilang. Di bawah aturan langit dan bumi, keberadaan seperti itu sama sekali tidak diizinkan. Namun, pada saat ini, Yang Kaixian memotong postur makhluk surgawi dengan satu pedang. Ini tidak mungkin. Makhluk surgawi telah lama punah. Bagian langit dan bumi ini sama sekali tidak mengizinkan keberadaan makhluk surgawi. Bagaimana Anda bisa sampai pada titik ini? Tuan Xia berkata dengan kaget. Pada saat ini, dia tidak dapat lagi mempertahankan postur Tuan Xia Agung, dan menatap Yang Kaixian dengan matanya. Bukan hanya dia, tetapi bahkan orang-orang dari Sekte Dao dan Sekte Vo saat ini, ekspresi di wajah mereka tidak terkendali. Dalam napas ini, Yang Kaixian berdiri di depan mereka, seolah-olah langit sulit untuk diisi, seolah-olah ada jurang di depan mereka. Rasa tidak berdaya langsung melonjak di hati mereka. Ini adalah makhluk surgawi. Jenis keberadaan yang seharusnya tidak ada di antara langit dan bumi. Namun, pada saat ini, sosok itu berdiri di depannya. Yang Lin Bo juga terkejut. Makhluk surgawi tidak ada di dunia ini tampaknya telah menjadi aturan sejak lama. Setelah pertempuran puncak dewa jatuh beberapa ratus tahun yang lalu, makhluk surgawi menghilang, seolah-olah ada aturan dalam kegelapan yang melarang alam ini ada. Namun hari ini, Yang Kaixian menerobos dengan pedang dan turun ke dunia fana sebagai makhluk surgawi. Dia cukup berani, tetapi sangat disayangkan dia berumur pendek. Setelah dia menjadi makhluk surgawi, dia akan mati. Namun pada saat ini, suara Taois tiba-tiba muncul di benak Yang Lin Bo. Dalam sekejap, hati Yang Lin Bo tenggelam, dan kesedihan melanda dirinya. Orang mati. Apakah dia akan mati? Melihat punggung dunia fana yang sombong itu lagi, hatinya tiba-tiba tersumbat, dan bahkan sedikit sedih. Dia masih memiliki satu pedang, dan jika dia memotongnya, dia akan mati. Taois itu melanjutkan. Kata-kata pendeta Tao membuat mata Yang Lin Bo menjadi gelap, dan dia tidak bisa menahan rasa kecewa. Untuk sesaat, dia menatap sosok tua itu, dan dia khawatir. Kerajaannya berhubungan dengan pedang. Atau lebih tepatnya, ini adalah kesepakatan antara pedang dan dia. Dia memberi makan pedang itu dengan darah dan ki-nya selama 10 tahun. Sebagai imbalannya untuk momen surga dan manusia saat ini. Pendeta Tao itu melanjutkan. Bisakah itu dibalik? Yang Lin Bo bertanya tanpa sadar. Mengapa Yang Kaixian mencapai kerajaannya saat ini? Tidak, darah dan ki-nya telah lama menurun, dan sekarang sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Apakah pedang itu ditebas atau tidak, dia akan mati. Satu-satunya perbedaan adalah masalah waktu. Pendeta Tao itu menjawab. Yang Lin Bo terdiam. Melihat punggung yang lurus tetapi tua itu, dia merasa sedikit bersalah. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia tidak pernah menjadi orang yang menderita. Untuk sesaat, dia sedikit bingung. Dia telah banyak menderita dalam 10 tahun terakhir, tetapi sekarang tampaknya dia bukan satu-satunya yang menanggung beban itu. Dia mungkin tidak mengerti, tetapi dia tidak dapat menyangkal. Pada saat ini, Yang Kaixian dalam kehampaan berbalik, melangkah ke kehampaan, dan kemudian menatap Tuan Xia. Makhluk surgawi tidak pernah menghilang. Sama seperti Anda, tidakkah Anda ingin menemukan cara lain untuk naik di atas 9 surga? Namun, karena saya selangkah lebih maju dari Anda tidak dapat mengambil jalan ini. 10 tahun yang lalu, saya harus menekan putra ketiga saya yang kecil. Hari ini, izinkan saya mencoba untuknya terlebih dahulu. Bisakah malapetaka surgawi dan duniawi Anda membunuh 3 generasi keluarga yang saya? Saat dia berbicara, aura di badannya langsung hancur. Gemuruh. Gunung Wuang mulai berguncang, kehampaan bergerak, dan kekuatan makhluk surgawi tak terbendung, seperti makhluk abadi di dunia, dengan kengerian menindas langit dan bumi. Dan di tengah guncangan langit dan bumi, sebuah raungan tiba-tiba datang dari bawah tanah yang tak berujung. Ang, ini adalah raungan naga,
terbungkus dalam kemarahan yang tak terbatas. Wajah Yang Kaixian terdiam, matanya sedikit berubah, pupil matanya menyusut, dan kemudian pedang dewa jatuh di tangannya perlahan berenang. Namun, wajah Tuan Xia berubah drastis saat ini. Yang Kaixian, kau ingin menghalangi jalanku. Jangan pernah berpikir tentang itu. Apakah kalian belum keluar? Bisakah kalian mentolerir makhluk surgawi yang muncul di dunia? Tuan Xia melihat sekeliling langit, dan suaranya bergema melalui kehampaan. Pada saat yang sama, dia memegang segel nasional Xia Agung dan melangkah ke dalam kehampaan. Pada saat ini, dia langsung keluar dari kuil Wuwang. Ketika Yang Linbo tiba di depan kuil Wuwang, dia masih membentuk postur 95 dan melihatnya dengan acuh tak acuh. Wanlai body dari kuil Wuwang berubah menjadi benih Buddha, tetapi dia juga acuh tak acuh. Budu muncul, memicu Tian Luo yang menekan dunia, dan membuka malapetaka pembunuhan, yang hanya untuk membiarkan Zhou Gansuan mengambil segel nasional Xia Agung untuk menghadapinya. Tetapi pada saat ini, Yang Kaixian menggerakkan pedang panjangnya, dan naga biru meraung, yang membuatnya sangat marah. Ini adalah fondasinya. Hatinya untuk mengangkat naga ke surga bukan lagi rahasia. Sekarang Yang Kaixian ingin membunuh naganya dengan pedang. Pada saat ini, dia tidak bisa tenang. Yang lebih penting, kekuatan yang ditunjukkan oleh Yang Kaixian saat ini membuatnya panik. Begitu pedang jatuh, saya tidak tahu hasil tak terduga apa yang akan ditimbulkan. Pada saat yang sama, saat Xia Tiansheng berteriak keras, ada fluktuasi napas di kehampaan, dan niat membunuh dari segala arah berkumpul, seolah-olah bintang-bintang di langit akan datang. Di 8 arah, 8 sosok mengembun dalam sekejap. Pupil mata Yang Linbo juga tiba-tiba menyusut. Aura 8 orang ini sangat kuat. Meskipun alam yang mereka tunjukkan masih alam pola dewa mereka sangat jelas, seolah-olah mereka digambar goresan demi goresan, penuh dengan keilahian. Dengan pemikiran ini, identitas pihak lain juga terungkap. Mereka datang dari atas 9 surga. Bahu Yang Linboger tidak bisa menahan gemetar. Dia tidak mengatakan apa-apa saat ini, tetapi Yang Linbo dapat merasakan bahwa dia khawatir tentang Yang Kaixian. Mata Yang Linbo juga sedikit berfluktuasi. Ketika Yang Kaixian mematahkan penindasan segel nasional Xia Agung untuknya dan mengucapkan kata-kata itu, dendam di hatinya mulai mengendur. Terutama ketika dia mengetahui dari Dao Ye tentang keadaan Yang Kaixian saat ini, dia juga tahu dalam hatinya bahwa apa yang telah dia tanggung mungkin tidak kurang dari apa yang telah dia tanggung. Sekarang orang-orang dari atas 9 surga telah datang, situasi pembunuhan telah ditetapkan, yang setara dengan memaksanya ke jalan buntu. Jika dia adalah makhluk surgawi sejati, itu akan lebih baik, mungkin dia bisa menekan segalanya. Namun, dia tidak. Kekuatannya berasal dari pedang di tangannya. Dan dia adalah makhluk surgawi untuk sesaat. Dan kesempatannya hanya satu pedang. Untuk sesaat, Yang Linbo mulai khawatir, dan dia bahkan tidak ingin Yang Kai melakukan langkah pertama. Sambil berpikir, dia menatap kehampaan. Mungkin, hanya ayahnya yang bisa mematahkan situasi saat ini. Namun dalam pandangan ini, wajah Yang Linbo tiba-tiba berubah. Pada saat ini, tidak ada sosok Yang Longtu di kehampaan, seolah-olah dia menghilang begitu saja. Yang Kaixian, ini awalnya adalah kesengsaraan pembunuhan yang disiapkan untuk Yang Longtu, tetapi aku tidak menyangka kamu akan melompat keluar terlebih dahulu. Namun, tidak apa-apa, membunuhmu seharusnya membuat Yang Longtu muncul. Pada saat ini, Tuan Xia berbicara. Suaranya sedingin es, dan nadanya menunjukkan rasa kesepian dan ketidakpedulian terhadap rakyat jelata. Kaisar itu kejam, dan dia ambisius dan ingin naik ke surga. Dia hanya peduli dengan hegemoninya sendiri. Dia bisa mengabaikan hidup dan mati siapapun. Sama seperti Xia Qitian di awal. Dan dia tidak akan menoleransi siapapun yang menghalangi jalannya. Dapat dikatakan bahwa niat membunuhnya terhadap Yang Kaixian saat ini lebih besar daripada segalanya. Orang-orang di 9 surga hanyalah manusia. Bagaimana jika mereka bukan makhluk surgawi? Yang Kaixian menanggapi dengan acuh tak acuh. Meskipun dia dalam malapetaka, dia masih tidak takut. Benarkah? Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa kuat makhluk surgawimu. Bunuh! Teriak Xiasu. Dia tidak lagi ragu-ragu, dan setelah sepatah kata, dia melakukan gerakan langsung. Pada saat yang sama, sosok-sosok yang mengelilingi 8 arah juga berubah menjadi aliran cahaya, membawa cahaya ilahi yang mengguncang dunia, dan menyerbu masuk.
Ledakan. Kekuatan Lord Xia adalah yang pertama menyebar, dan Daxia terbungkus dalam gunung dan sungai, berubah menjadi kekuatan penindasan yang bergulir, dan itu menghancurkan. Untuk sesaat, seluruh langit ditekan, dan niat membunuh yang panas bercampur dalam bayangan yang dipantulkan oleh segel nasional Daxia, dan gunung serta sungai seperti api yang membakar langit. Yang Kai pertama-tama menyingkirkan pedang panjangnya. Dia mengangkat tangannya dan meninju, mengenai kekosongan. Pukulannya juga sangat misterius, seolah-olah itu terintegrasi dengan dunia. Setiap gerakan memengaruhi kekuatan dunia, dan lintasan yang ditarik bahkan lebih kacau. Kekosongan dunia membentuk tirai cahaya besar, memantulkan 100 kaki di atas kepala. Gemuruh. Dalam sekejap, kedua kekuatan itu saling bertabrakan. Dan dalam sekejap, seluruh dunia mendidih, seolah-olah lautan terbakar, dan napas yang mengamuk tersebar di seluruh dunia. Seluruh kuil Wuwang juga terpengaruh oleh kekuatan ini dalam sekejap. Ini tampaknya merupakan niat membunuh dari langit, dan bintang-bintang berubah menjadi api yang mengalir, dan bencana pun datang. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, seluruh kuil Wuwang hancur menjadi reruntuhan di depan gerbang gunung, dan api langit seperti pilar, membakar segalanya. Gerbang gunung kuno hancur berkeping-keping, dan plakat abadi yang telah abadi selama ribuan tahun juga menyulut api kehancuran. Adapun orang-orang di depan gerbang gunung, banyak orang meninggal secara tragis dalam sekejap di bawah pengaruh kekuatan ini, sehingga pada saat ini, ratapan dan permohonan belas kasihan yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, menjadikan tempat ini sebagai api penyucian. Namun, tidak ada banyak dampak di kuil Wuwang. Tampaknya pada saat kekuatan ini meletus, ada pola Buddha yang mendukung kuil dan terhindar dari kehancuran oleh kekuatan ini. Darah dan energi yang Linbo meningkat, dan dia menggunakan badan fisiknya untuk melewati kekuatan ini. Namun hanya dalam beberapa tarikan napas, wajahnya menjadi pucat. Bagaimanapun, dia telah ditekan oleh segel nasional Xia Agung sebelumnya, dan darah serta energinya semuanya terkuras. Bahkan jika urat nadi abadi itu melawan langit, dia tidak banyak pulih saat ini. Bocah bau, tidak apa-apa, serahkan sisanya padaku. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul di benaknya. Di tengah darah dan energi yang melonjak, sesosok muncul di depan Yang Linbo. Dia mengenakan jubah hijau panjang, sangat murni. Namun, ada dua kata yang terukir di dadanya, pembunuh naga. Jubah pembunuh naga, ini diberikan kepadanya oleh Daxia ketika dia terkenal karena membunuh naga di Changlan. Sekarang, dia datang ke sini dengan mengenakan jubah pembunuh naga, dan niatnya jelas. Kamu, Yang Linbo tiba-tiba terdiam, dan dia tidak tahu bagaimana memulai percakapan ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya. Dia tahu bahwa apa yang telah dialami Yang Longtu dalam 10 tahun terakhir mungkin tidak kurang dari apa yang telah dia alami. Terutama selama perjalanan ke Changlan, jika bukan karena dia pasti sudah mati di bawah pisau jagal Yetulong. Dia pantas menyandang gelar ayah. Namun setelah bertahun-tahun, ayah dan anak itu bertemu, tetapi dia sempat bingung sejenak. Apa, kamu tidak mengenaliku setelah 10 tahun? Tidak, kita baru saja bertemu belum lama ini. Yang Longtu sangat santai, dan tampaknya tidak khawatir. Yang Linbo merenung, dan bahkan sedikit terdiam. Bisakah kamu serius? Sekarang permainan pembunuhan ada di depanmu, dan kamu masih punya pikiran untuk bercanda. Yang Linbo berkata tanpa daya. Ini kecil, polanya kecil. Apakah ini layak disebut permainan pembunuhan? Yang Longtu berkata dengan lembut. Yang Linbo, dia tiba-tiba merasa tidak bisa memahaminya. Yang Longtu sangat sembrono, dan tampaknya menganggap enteng semuanya. Namun, apakah ini masuk akal? Daxia telah merencanakan selama 10 tahun, dan permainan pembunuhan yang telah dikelola dengan susah payah bisa sesederhana itu. Ini baru permulaan. Namun pada saat ini, Yang Longtu tiba-tiba berkata, apakah menurutmu aku bercanda sebelumnya? Permainan hari ini adalah permainan tingkat tinggi, dan pola ilahi hanyalah umpan meriam. Adapun 8 orang ini, mereka hanyalah umpan meriam yang sedikit lebih kuat dan tidak dapat menyakiti kakekmu. Yang Longtu melanjutkan, lalu menatap Yang Linbo, namun, jika kamu terus melakukannya, kamu juga akan menjadi umpan meriam. Meskipun kedengarannya agak kasar, itu adalah kebenaran. Jadi, jangan khawatir tentang hal itu selanjutnya, cukup tonton dari samping. Tentu saja,
jika kamu tidak merasa puas, bunuh saja beberapa lagi, aku akan mengurus semuanya. Yang Linbo, sikap acuh tak acuh ini membuat Yang Linbo tidak merasakan kegembiraan di hatinya. Seolah-olah semua yang dia lakukan adalah lelucon. Apakah apa yang telah kulakukan dengan susah payah hanyalah lelucon di matamu? Yang Linbo bertanya. Yang Longtu menggelengkan kepalanya, tidak, kau sudah melakukannya dengan baik. Ada yang bilang kau akan menjadi diriku yang kedua, tapi menurutku, kau sudah melampauiku. Setidaknya, kau melakukan apa yang tidak berani kulakukan bersama kakekmu. Ucap Yang Longtu. Yang Linbo tercengang. Meskipun perkataan Yang Longtu saat ini merupakan semacam pengakuan, entah mengapa, ia selalu merasa aneh. Apa maksudmu? Apa yang tidak berani mereka lakukan, tapi ia sendiri yang melakukannya. Tapi apa yang ia lakukan? Bahkan jika mereka adalah musuh Daxia, keduanya melakukannya dengan lebih teliti daripada yang ia lakukan. Untuk sesaat, Yang Linbo merasa bingung dan gelisah tanpa alasan. Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir, perhatikan baik-baik, pertempuran akan segera berakhir. Ucap Yang Longtu. Mata Yang Linbo juga ikut bergerak, menatap ke dalam kehampaan. Pada saat ini, Yang Kaixian bertarung 1 lawan 9, melawan segel nasional Xia Agung milik Tuan Xia dengan satu tangan, dan menggulung pola dewa yang ganas seperti lautan luas dengan tangan lainnya. Di bawah jalinan pola ilahinya, kekuatan pola ilahi dari 8 orang itu seperti cahaya butiran beras, redup dan tersebar, dan tidak dapat dibandingkan dengan kekuatannya sama sekali. Melihat pemandangan ini, Yang Linbo sedikit mengernyit. Kekuatan Yang Kaixian sedikit di luar imajinasinya. Daoye mengatakan sebelumnya bahwa dia hanya makhluk surgawi sesaat, jadi dia menduga bahwa Yang Kaixian hanya bertahan. Tetapi sekarang dia tahu bahwa meskipun dia adalah makhluk surgawi sesaat, dia masih tak terkalahkan di dunia. Dia dapat merasakan bahwa salah satu dari 8 orang ini memiliki kekuatan pola ilahi tahap akhir. Bahkan jika dia memiliki badan fisik dan pedang siming, dia hanya bisa bertarung paling banyak. Sulit untuk membunuh mereka. Pada saat ini, Yang Kaixian menggerakkan sosoknya, mengepalkan telapak tangannya, dan mengubah tinjunya menjadi telapak tangan. Kemudian, dalam sekejap, pola ilahi di telapak tangannya tiba-tiba berubah menjadi 8 pedang panjang, bersiul keluar. Ci. Saat berikutnya, bayangan pedang itu lewat, dan 8 sosok itu langsung riyuntuh. Mereka langsung tertusuk pedang di alis, pola dewa menghilang, dan jatuh dari kehampaan. Hanya Tuan Xia yang masih bisa berdiri dengan bangga di udara. Hati Yang Linbo terguncang, melihat sosok tua itu, dia terdiam lama sekali. Tidak heran pola dewa itu hanya umpan meriam. Sekarang baru saja dimulai, tetapi darah pola dewa telah menjadi sungai. Sebagai perbandingan, beberapa orang yang dia bunuh sebelumnya sudah tidak berarti. Untuk sesaat, Yang Linbo merasa sedikit lebih kecewa. Demikian pula, saat ini, dengan kematian 8 orang ini, wajah orang-orang dari Sekte Tao dan Buddha juga menjadi rumit. Bahkan niat membunuh yang keluar pun tertahan diam-diam. Pedang ini membunuh semua delusi di hati mereka. Sungguh metode yang luar biasa, sungguh makhluk surgawi yang hidup, itu benar-benar membuka mataku. Tuan Xia mensibir. Yang Kaixian tiba-tiba berbalik. Itu hanya beberapa pola ilahi. Kita telah menjadi raja dan rakyat selama beberapa dekade. Aku masih mengerti metodemu. Yang kau inginkan adalah menggunakan tanganku untuk membunuh orang-orang di langit. Bukankah ini hasil yang ingin kau lihat? Yang Kaixian menjawab, lalu menarik telapak tangannya. Ledakan. Kekuatan kedua orang yang bertarung juga riyuntuh seketika. Lord Xia berdiri di udara, memegang segel Great Xia di tangannya, jubah kekaisarannya berkibar, agung dan megah. Saat ini, matanya masih dingin, tetapi tidak terlalu marah. Tampaknya seperti yang dikatakan Yang Kaixian, saat ini, dia hanya menggunakan tangan Yang Kaixian untuk membunuh orang-orang di langit. Karena itu, dia sama sekali tidak peduli dengan kematian mereka. Jadi apa? Mereka tahu apa yang kupikirkan, tetapi mereka lebih tahu bahwa keberadaan Yang Longtu adalah ancaman bagi mereka. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada permainan pembunuhan hari ini? Dan sekarang, kamu telah melanggar aturan dan muncul di dunia sebagai makhluk surgawi, dan mereka tidak akan mentolerirmu. Lord Xia berkata dengan santai. Kalian, 3 generasi keluarga yang telah mengejutkanku lebih dari sebelumnya. Ketika mendiang kaisar masih hidup,
dia pernah berkata bahwa jika aku ingin naik ke surga ke-9, keluarga yang akan menjadi menteri si agungku yang akan menaklukkan surga, atau mereka akan menjadi jiwa-jiwa yang mati di dunia bawah. Awalnya, ini adalah permainan pembunuhan melawan Yang Longtu, tetapi sekarang, aku ingin keluarga yang punah di dunia ini. Kau ingin mati, Yang Longtu ingin mati, dan Yang Linbo juga ingin mati. Suara Tuan Xia dingin, lalu dia melambaikan tangannya dengan santai. Swiss. Tiba-tiba, beberapa sosok berjalan keluar dari kuil Wuwang. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua, Yang Kaixian. Pria tua itu berteriak dengan marah saat dia muncul. Dia tua dan lemah, tetapi dia mengenakan baju besi. Ye Yuseng. Wajah Yang Kaixian sedikit berubah. Sudah puluhan tahun. Dulu, kau mengalahkan seni bela diri milikku, putramu Yang Longtu membunuh Tu Zhen milik keluarga Yeku, dan cucumu Yang Linbo membunuh Tuxian milik keluarga Yeku. Kebencian ini tidak akan pernah berakhir. Ye Yuseng menggertakkan giginya dan berkata, matanya penuh kebencian. Kalau begitu, ini pertarungan sampai mati. Ekspresi Yang Kaixian kembali tenang, dan dia menjawab dengan tenang. Yang Kaixian, mengapa kau harus berpura-pura tenang? Manusia surgawimu itu hampa, kau bisa menipu orang lain, tetapi tidak denganku, kau menggunakan kekuatan pedang dewa jatuh di tanganmu. Jika aku tidak salah, kau sekarang sedang dalam kesulitan, begitu kau menyerang dengan pedang, ini akan menjadi kematianmu. Pada saat ini, suara lain muncul, itu adalah Qi Shengdao dari Akademi Dao Suci. Kalau begitu, datanglah dan coba. Yang Kaixian menyipitkan matanya dan menjawab. Tetapi Qi Shengdao hanya mendengus dingin. Meskipun dia telah melihatnya, dia tidak berani bertindak gegabah. Lagi pula, dia belum menyerang dengan pedang, jadi dia masih seorang manusia surgawi. Bersambung.